Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi untuk Bapak dan juga Ibu dan juga rekan-rekan ya. Selamat datang di acara webinar Cermat Aja dengan tema sambut tahun baru dengan strategi bisnis yang tepat yang pastinya juga diselenggarakan oleh Telkomsel MyEdge. Baik, perkenalkan di sini bersama dengan saya Renata Angel dan merupakan sebuah kehormatan juga untuk saya ya bisa memandu acara yang benar-benar istimewa di siang hari ini. Baik, selanjutnya izinkan saya Renata untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati. Ada SVP Digital Advertising and Banking Telkomsel, ada Bapak Roni Wesugihada. Kemudian yang kami hormati juga ada Manajer Digital Advertising SME and Platform Business Development, Bapak Ananda Budi Mulya. Berikutnya juga kami ucapkan selamat datang yang kami hormati, ada Dewa Selling Business Owner, Bapak Dewa Eka Prayoga, juga seluruh hadirin yang sudah hadir di siang hari ini. Sekali lagi, selamat datang dalam acara webinar Cermat Aja dengan tema Sambut Tahun Baru dengan Strategi Bisnis yang Tepat. Baik, Renata ingatkan kembali ya, untuk Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom kali ini, yang belum mengisi form kehadiran, silakan untuk langsung mengisi link form kehadiran yang sudah di-share admin, ada di kolom chat. Sekali lagi, bisa langsung mengisi link form kehadiran yang sudah di-share admin yang ada di kolom chat. Untuk mengawali rangkaian acara hari ini, sebagai bentuk rasa syukur kita untuk kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan juga agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Roni Wesugihada selaku SVP Digital Advertising and Banking Telkomsel untuk bisa berkenan memberikan kata sambutannya kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom kita kali ini. Kepada Bapak Roni Wesugihada, kami persilakan. Terima kasih Renata. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Ibu yang ada di webinar hari ini. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Jadi kalau boleh izinkan saya untuk mencoba menjelaskan sedikit ya mengenai latar belakang dari acara ini, gitu ya, acara Cermat Telkomsel MyEdge. Kemudian juga apa sih yang Telkomsel sudah lakukan gitu ya dalam konteks digital advertising ya untuk UMKM. Nah, jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, sekarang ini memang rata-rata semua negara itu sedang berupaya untuk bangkit dari pandemik ya, yang kita ketahui selama hampir 2 tahun ini ya, dan berusaha mendorong pemulihan ekonomi dan tentu saja termasuk di Indonesia. Dari data yang kita dapat gitu ya, sepertinya kayak contoh kayak Menteri Keuangan gitu ya, Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 itu akan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8%. Nah, sebenarnya ini menunjukkan tren yang pertumbuhan yang cukup positif gitu ya, menuju tahun 2022. Yang tentu saja diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam konteks ini untuk teman-teman pelaku UMKM. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM adalah obviously semakin mempercepat pertumbuhan tersebut adalah dengan memperkuat dan mengerti dan mengimplementasi konteks digital advertising gitu ya. Tentu saja dalam konteks untuk semakin memperluas jangkauan konsumen dengan target konsumen itu yang pas gitu. Nah, kita melalui acara Cermat Aja hari ini, Telkomsel MyEdge, kita akan coba memberikan perspektif gitu ya, dan juga mengupas mengenai contoh kayak tren marketing di tahun 2022 dan bagaimana pelaku UMKM itu dapat memanfaatkan tren tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Right? Dan bagaimana tentu saja memanfaatkan Telkomsel MyEdge untuk meningkatkan efektivitas digital marketing mereka, gitu ya. Sejauh ini MyEdge kita sudah
membantu hampir 100.000 pengguna lebih gitu ya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kami terus saja sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah pernah menggunakan Telkomsel MyS, ya, yang sekarang sedang menggunakan Telkomsel MyS, dan mungkin teman-teman baru gitu ya, pelaku UMKM yang hari ini mungkin bisa dikasih penjelasan mengenai Telkomsel MyS dan bisa menggunakannya dengan baik. Kita sangat berterima kasih. Nah, mungkin kalau boleh saya sharing juga gitu ya mengenai Telkomsel dan MyS. Jadi di Telkomsel itu kita selama lebih dari 25 tahun ya, Telkomsel telah melayani lebih dari 160 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Tentu saja kita menghubungkan dari ujung ke ujung gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, dalam konteksnya perjalanan Telkomsel menjadi society enabler, Telkomsel telah bertransformasi menjadi digital telco company. Ya, kita memperkuat posisi Telkomsel sebagai terus saja dari pemimpin industri telekomunikasi, tapi kita juga ingin menjadi pemimpin di industri digital gitu. Nah, seiring dengan proses transformasi tersebut, Telkomsel konsisten mengembangkan ekosistem dan infrastruktur digital. Ya, nah komitmen itu kita terapkan dengan kita namanya trifecta gitu ya, yaitu digital connectivity, digital platform, dan juga digital services. Nah, Telkomsel dalam hari ini menghadirkan Telkomsel MyS adalah platform digital advertising services-nya dari Telkomsel. Nah, Telkomsel MyS itu juga menyadari pentingnya peran UMKM. Dan mungkin tidak semua teman-teman UMKM gitu ya memiliki waktu dan skill dan knowledge yang cukup. Nah, jadi memang Telkomsel MyS itu kita bangun dengan menggunakan metode yang kita namanya build your own. Ya, jadi teman-teman pelaku UMKM, marketer dapat membuat iklan itu sesuai dengan budget yang dimiliki. Ya, sesuai dengan budget yang dimiliki, bisa diatur dan juga bisa menentukan target-target audiens yang jelas, yang sesuai dengan brand atau produk yang ingin dijual gitu ya. Nah, tapi kita juga akan mencoba sharing juga tips and tricks gitu ya, untuk membantu teman-teman pelaku UMKM dan juga marketer. Mungkin dengan acara hari ini kita akan coba lebih mengerti gitu ya, dan lebih dekat dengan solusi Telkomsel MyS gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konteks ini nanti teman-teman saya akan coba menjelaskan lebih detail lagi. Sekali lagi dari saya terima kasih atas kehadirannya hari ini di acara yang sangat bermanfaat hari ini. Selamat mengikuti acara ini dan enjoy. Terima kasih. Back to Renata ya. Baiklah, terima kasih Bapak Roni W. Sugihada untuk pembukaan acara webinar Cermat Aja. Beliau adalah SVP Digital Advertising and Banking Telkomsel. Sekali lagi terima kasih ya untuk Bapak Roni W. Sugihada. Dan juga Renata ingatkan kembali untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan teman-teman yang sudah masuk ke Zoom ini ya, yang belum mengisi form kehadiran, boleh untuk mengisi dulu link form kehadiran yang sudah di-share admin yang ada di kolom chat ya. Dan untuk nanti peserta yang ingin bertanya, bisa dengan klik tombol Q&A dengan format nama, _nama usaha, _ pertanyaan ditujukan kepada siapa, yang nantinya akan Renata bacakan ketika sesi Q&A sedang berlangsung. Nanti untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik ya. Jadi siap-siap aja untuk semua Bapak dan juga Ibu yang ingin bertanya. Karena tadi Renata juga sudah sempat lihat ada yang dari jauh juga ya, ada dari Medan, dari Bogor. Jangan sampai tidak bertanya di Cermat Aja kita kali ini ya. Baiklah, kalau begitu acara selanjutnya boleh langsung kita ikuti bersama. Sekarang adalah presentasi MyS yang akan disampaikan oleh Bapak Ananda Budi Mulya. Beliau ini adalah manajer digital advertising SME and platform business development. Kepada Bapak Ananda Budi Mulya, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Halo Mbak Renata, selamat pagi dan semangat pagi semua teman-teman. Biasa kita kalau di Telkomsel itu kalau semangat pagi, teman-teman biasanya menjawab dengan pagi biar kita semua semangat. Nah, sebelum kita mulai ke acara intinya nih dari Mas Dewa, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai Telkomsel MyS. Saya izin share screen dulu ya.
Sambil nungguin saya share screen, saya juga ingin menyapa teman-teman semua yang di sini, yang kehujanan di Tangerang ya, lagi hujan. Kebetulan rumah saya juga daerah Tangerang, lagi hujan, jadi mudah-mudahan suaranya nggak masuk nih. Kemudian teman-teman dari Balikpapan, luar biasa, kita selisih 1 jam tapi tidak mengurangi esensi dari acara ini mudah-mudahan. Teman-teman dari Gresik, Lampung, Cibubur, Depok, dan semuanya, selamat pagi semua teman-teman, dan saya doakan kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ananda Budi Mulya, biasa dipanggil Abud. Kebetulan selama 3 tahun terakhir ini saya fokus di sisi digital advertising, marketing untuk segmen entrepreneur atau SME, atau beberapa orang menyebutnya sebagai startup, atau usaha baru, atau bisnis sampingan. Ada beberapa juga pelanggan-pelanggan kita yang bisnis sampingan, atau mereka-mereka yang memang personal bisnis, punya personal bisnis atau menjadi personal sales dari satu perusahaan yang besar. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai beberapa data yang ada di MyAds, sekaligus juga kita akan announcing beberapa hal yang baru yang ada di MyAds, teman-teman semuanya. Dan webinar ini adalah kelanjutan dari webinar-webinar kita sebelumnya, di mana di webinar kita sebelumnya kita ada bercerita mengenai strategi marketing, seperti Sale, mudah-mudahan nanti teman-teman sudah tahu gitu ya. Kita akan menyenggol-nyenggol sedikit tentang itu gitu ya. Nah, topik hari ini adalah sambut tahun baru dengan strategi bisnis yang tepat. Saya akan paparin data terlebih dahulu. Jadi, sebentar. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman suara saya nggak clear atau presentasinya nggak clear, nanti bisa langsung sampaikan ya di chat, atau ya di chat sih sebenarnya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan saya bisa langsung baca dan bisa langsung perbaiki. Ada hal yang menarik pada saat kita berbicara mengenai perilaku konsumen selama pandemi atau 2021. Kita semua tumbuh pada saat 2020 pandemi datang, kemudian kita bereaksi dengan reaksi saya bilang, kemudian muncul perilaku yang berubah di kita, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ada beberapa hal yang kita dipaksa untuk bertransformasi atau berevolusi karena secara sangat cepat gitu ya. Kemudian di tahun 2021 kita sudah mulai menemukan beberapa cara-caranya. Beberapa bisnis, beberapa customer kami yang kami ajak bicara, yang kami ajak berkomunikasi, menyampaikan, oh ini ada caranya, memang yang cara kemarin sudah nggak berlaku lagi, caranya sekarang harus seperti ini. Dan most of mereka berkata itu adalah hal-hal yang bersifat digital. Dulu orang-orang itu saya tidak pernah punya pelanggan yang berasal dari luar sekitar tempat tinggal saya. Tapi ternyata di 2021 saya mendapatkan pelanggan yang jauh, yang bahkan daerahnya itu nggak pernah saya kunjungi. Tapi ada orang yang order itu. Kenapa itu terjadi? Karena ada perilaku konsumen yang berubah semasa pandemi. Khususnya di 2020 dan 2021. Apalagi sekarang 2021 sudah mulai habis ya. Perilaku pun sedikit berubah lagi. Nanti akan saya jelasin gimana. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, sebentar saya rubah dulu. Oke. Nah, konsumen itu kita tahu peningkatan online luar biasa tinggi, ratusan persen di 2020 ke 2021 juga belasan persen masih tumbuh. Kemarin saya cek datanya dari reporter.com kalau saya nggak salah namanya. Dan pola penyebarannya juga sudah mulai masif di sisi outer Jawa, outer Sumatera, di Kalimantan growth-nya luar biasa, di Sulawesi growth-nya luar biasa, di Papua juga growth-nya luar biasa. Dan tergambar juga dari pelanggan MyAds yang awalnya kita memang banyak fokusnya di sisi Sumatera dan Jawa, kemudian pelanggan-pelanggan kita yang Sulawesi tiba-tiba di 2021 tiba-tiba mereka bangkit lagi. Di Papua juga mereka bangkit lagi, banyak sekali yang menggunakan kita. Walaupun di 2020 ada beberapa di antara mereka ya, tapi 2021 itu menjadi puncaknya bagi pertumbuhan kita di seluruh wilayah Indonesia dari sisi pelanggan MyAds. Menandakan sebenarnya konsumen semakin banyak berbelanja online. Karena apa? MyAds juga end-to-end kan online, yang nggak pernah ketemu sama orang MyAds-nya, nggak pernah ketemu sama orang Telkomsel-nya. Bahkan ngobrol juga hanya via WhatsApp saja, tapi kemudian mereka berani menaruh budget 5 juta, 10 juta, 50 juta, bahkan ada yang sekali top up itu 100 juta untuk MyAds-nya, untuk beriklan di usahanya gitu ya. Konsumen semakin banyak berbelanja secara online. Dan ini masyarakat membuat juga sebenarnya, karena konsumennya banyak, mau nggak mau supply-nya juga banyak, supply-nya jadi banyak. Nah, karena supply-nya banyak,
masyarakat atau pembeli atau konsumen atau kita juga konsumen gitu ya, lebih selektif dan lebih mudah untuk menseleksi apa-apa yang terpampang di depannya mereka. Mereka jadi tahu, oh yang ini harganya segini, benefitnya ini, oh yang ini, dan itu cepat mereka lakukan. Kalau zaman dulu pada saat kita belum pandemi, orang itu membandingkan dengan cara offline, datang ke satu toko, kemudian dia bandingkan ke toko sebelahnya, dan itu butuh waktu ya, dan butuh cost yang banyak. Tapi kalau misalnya sekarang udah online, itu langsung. Orang-orang membandingkan secara langsung. Gitu. Kemudian perilaku ini juga menyebabkan orang-orang melihat smartphone-nya. Bahkan ketika terjadi post normal, orang-orang bilang post normal itu sekitar bulan September ya. Kita melihat pergerakan orang-orang mulai banyak gitu ya. Orang-orang datang menggunakan atau berbelanja dengan menggunakan hybrid. Kalau yang waktu 2020 sama di awal-awal atau di pertengahan 2021, mungkin orang full online karena ada ketakutan orang-orang terhadap pandemik gitu ya. Di 2021 mereka mulai membandingkan antara online dan offline-nya gitu. Mereka tetap mau experience di offline, tapi kemudian pada saat cek harga mereka tetap balik ke online. Jadi teman-teman yang punya bisnis, teman-teman yang punya usaha harus hati-hati di situ memainkan price strateginya gitu ya. Nah, itu 3 hal yang kita tangkap dari MyAds berdasarkan data yang sedikit berubah terhadap behavior orang-orang. Nah, karena saya jagonya bukan di bisnis, nanti Mas Dewa mungkin akan jago di bisnis, saya jagonya di digital marketing, karena memang kemampuan saya ada di situ. Maka saya akan bercerita mengenai bagaimana sebenarnya potensi digital marketing di Indonesia pada 2022. September terjadi perubahan yang luar biasa nih. Oktober, November, Desember terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Orang-orang behaviornya berubah. Ada orang yang sudah mulai keluar gitu kan ya, kemudian mereka membandingkan produk-produk, nggak full online gitu ya. Lalu gimana sebenarnya digital marketing ini bisa berperan di 2022? Dan ini yang akan kita tekankan atau yang kita bahas di sini. Yang pertama, digital marketing itu potensi untuk tumbuhnya, untuk berkembangnya luar biasa teman-teman. Kalau saya nggak salah, ini saya ambil datanya dari datreportal.com. Mereka biasanya mengeluarkan, bagi teman-teman yang ingin mencari, silakan masuk ke datareportal.com. Itu banyak sekali data-data mengenai Indonesia yang diambil dari berbagai sumber. Dan teman-teman bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk berjualan ataupun menganalisa gitu. Orang menghabiskan waktu di handphonenya hampir 9 jam setiap hari untuk melakukan internet. 5 jam 5 menitnya dari hampir 9 jam itu mereka habiskan di mobile. Sisanya mungkin 4 jam mereka habiskan di tablet, di laptop atau di PC-nya gitu ya. Tapi most of the time mereka habiskan itu di handset. Maka kalau teman-teman punya bisnis atau punya usaha, harus usahanya ada di handset. Dan 96,4% dari pengguna handset itu dari 5 jam 5 menit itu 96,4%-nya itu pengguna smartphone yang jumlahnya kalau kita total itu 195,3 juta orang Indonesia yang menggunakan smartphone dan mengakses internet dari handphonenya, dari smartphone-nya. Yang 5 jam itu 195 juta. Kalau teman-teman punya produk harganya 1.000 perak dikali 195 juta, kalau laku ke 195 juta ya, bayangkan berapa banyak revenue-nya yang teman-teman dapat. Tinggal teman-teman kalikan. Kalau saya mau masuk ke mobile, maka pengalinya ada potensinya adalah 195 juta orang. Dan 78%-nya dari 195 juta orang itu mereka berbelanja online. Jadi bisa jadi mereka datang, kemudian mereka lihat-lihat, kemudian mereka membeli di handphonenya. Jadi ada 78,2% orang-orang itu berbelanja online di smartphone. Makanya teman-teman kalau punya produknya itu usahakan masuk online. Nggak harus marketplace, bisa website sendiri, bisa berjualan di Instagram, bisa berjualan di Gojek, GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Itu menjadi pangsa pasar yang sangat luas bagi teman-teman untuk bisa masuk situ. Dan kami dari digital marketing berusaha menjembatani untuk menyampaikan produknya teman-teman semua ini kepada orang-orang yang menjadi calon pelanggan. Karena apa? Karena pasarnya juga udah banyak. Mungkin semua yang ada di sini sekarang saya udah punya nih di mobile. Tapi teman-teman harus tahu, teman-teman harus punya strategi dalam hal menaruh produk-produk teman-teman semua supaya bisa diakses oleh digital marketing kita di mobile gitu ya. Nah, seperti apa caranya? Bagaimana caranya? Itu yang akan kita kasih tahu. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya gini. Pada saat teman-teman membuild sebuah produk, maka teman-teman harus membuild sebuah produk yang sifatnya sesuai dengan
kita bisa bilang menjawab kebutuhan mereka gitu. Sesuai dengan pribadinya mereka, sesuai dengan behaviornya mereka. Karena dari sini teman-teman bisa tahu orang yang muda itu akan beda perilakunya dengan orang yang tidak muda lagi. Orang yang dewasa akan berbeda perilakunya dengan orang yang masih anak-anak. Orang laki-laki akan beda perilakunya dengan wanita. Kalau kita ngomongin kopi aja simpelnya, nggak semua laki-laki lebih suka kopi Starbucks yang rapih dan cantik gitu kan ya. Pasti ada banyak malah laki-laki yang lebih suka tubruk. Tapi kalau wanita ditawarin kopi tubruk, pasti mereka mikirnya berlipat-lipat gitu ya. Makanya teman-teman harus menentukan dulu nih produk saya menjawab kebutuhan siapa, sedetail apa, sampai ke level terkecilnya gitu. Nah, nomor 2, potensi atau pahami preferensi target konsumen ini menjadi potensi buat teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah tahu targetnya siapa, kemudian teman-teman harus dalemin lagi nih, preferensinya mereka seperti apa gitu. Saya udah punya targetnya itu preferensinya seperti apa, maunya gimana sih, ya, biasanya ada di mana, mereka tuh hangoutnya di mana, kumpulnya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, observasi. Nah, itu teman-teman harus tahu mereka kumpulnya di mana, mereka kemudian kalau ngobrol ini apa, dan di mana teman-teman bisa masuk di situ. Daripada teman-teman repot, biasanya ada orang untuk masuk ke sini tuh, kemudian dia melakukan fisik survei, atau kalau di bahasa telco tuh site survei gitu ya. Duduk di satu tempat kopi, dengerin orang ngomong seperti apa, ininya seperti apa. Ya, terus mau tahu juga misalnya, oh saya udah tahu nih anak-anak adalah target konsumen saya gitu ya. Kemudian mereka itu biasanya ada berapa sih jumlahnya di sini, mereka itu biasanya ngomongin apa, dan seterusnya. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu kan ya. Nah, makanya pada saat teman-teman itu ingin membuat satu target konsumen yang lebih tepat, teman-teman harus mendetailkan demografi seperti apa yang teman-teman ingin zoom in kan atau fokuskan. Nah, jadi demografi kan banyak, target konsumen itu banyak, preferensinya juga banyak. Tapi item-item apa aja nih yang pengen saya detailkan atau fokuskan gitu. Kalau dari kami merekomendasikan, teman-teman fokus dulu pertama, ini layer satunya ya. Yang pertama adalah usia. Ini usia nih. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Yang ketiga status ekonomi. Yang keempat dia ada di sekitar kita atau enggak, domisilinya di mana. Karena biasanya domisili ini menentukan status ekonomi. Karena biasanya domisili ini menentukan gaya hidupnya juga. Jadi kayak misalnya orang-orang Cibubur tuh udah bisa termapping tuh. Cibubur itu kalau di sisi yang sebelah sini itu mereka lebih seperti apa. Kalau yang di sisi sebelah sini mereka seperti apa. Kayak misalnya di Bintaro juga sudah di mapping nih. Sektor 9 itu mereka hobinya ngapain. Kalau yang di Geraha Raya mereka sukanya nongkrongnya di mana. Kemudian orang-orang yang ada di Bintaro sektor 1 itu seperti apa behaviornya. Tapi kan kita tahu atau saya tahu di Bintaro karena memang saya sekitar situ tinggalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mensasar target market seperti itu kan masih bingung kan ya. Makanya pada saat teman-teman ingin menentukan target konsumen Anda secara tepat, maka teman-teman pilih dulu nih first layer-nya seperti ini. Oke, saya mau yang usianya begini, jenis kelaminnya begini, status ekonominya begini, atau tinggalnya di daerah sini. Kalau tinggalnya bingung daerah mana, ini di take out dulu, yang penting layer yang ini bisa masuk dulu. Baru dari sini masuk ke zoom in lagi, mereka yang browsingnya apa, sukanya berada nongkrong di mana, dan seterusnya. Jadi, jawab dulu pertanyaan layer 1 ini. Kalau layer 1 ini sudah terjawab, maka bisa masuk ke layer kedua. Layer kedua itu adalah preferensinya. Sudah tahu targetnya di layer 1 seperti apa, udah dapat nih yang pertama tadi, kemudian kira-kira yang hits di situ apa? Yang tadi saya bilang preferensinya seperti apa? Mereka itu penyukanya apa? Kalau saya mau targetin cewek dengan umur yang segini sama mahasiswa gitu ya, preferensinya mereka seperti apa? Kalau mereka belanja mengenai produk kecantikan, mereka lebih suka produk kecantikan yang seperti apa? MS Glow kah, SK2 kah, atau dan seterusnya gitu. Kalau mereka nongkrong di warung kopinya yang seperti apa? Yang small kah, atau yang tempat kerja kah, atau yang lebih di outdoor kah, dan seterusnya. Dan apa yang Anda tawarkan supaya produk Anda itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Baru setelah ini terjawab, masuklah teman-teman bisa masuk ke membidik konsumennya. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya harus observe lagi satu layer tambahan. Jadi layer pertama tadi itu adalah demografi,
Layer kedua preferensi, targetnya, hitsnya di mana, kemudian dia menawarkan, kita bisa menawarkan atau menjawab kebutuhan apa. Yang ketiga, baru kita masuk ke dalam observasi perilaku mereka di ranah digital. Maksudnya gimana? Tadi kan 78% orang-orang itu berbelanja di digital kan ya. 195,3 juta mereka itu online di internet. 78%-nya membeli. Berarti yang kita sasar adalah orang-orang yang memang mengakses internet dan kemudian membeli digitalnya atau membeli barangnya secara langsung di digital. Gitu ya. Maka layer ketiga yang perlu teman-teman dalami adalah perilaku mereka di dunia digital. Karena kalau perilakunya itu udah dipahami, teman-teman akan mudah nanti mengkonvertnya menjadi sales gitu. Nanti mungkin di Mas Dewa akan banyak gitu penjelasannya. Tapi di sini adalah layer ketiga. Jadi ingat ya, satu-satu layer pertama tadi yang usia dan segala macam, yang kedua preferensi seperti apa, baru yang ketiga perilaku konsumen di ranah digital. Dan jangan lupa teman-teman, kita kan sempat pernah share tuh, ya pernah share satu prinsip yang namanya sale, straight, accurate, limited, dan engagement. Nah, itu teman-teman masukkan pada saat teman-teman mengobserv mereka atau berusaha menggapai mereka menjadi target market pembeli bagi produknya teman-teman. Gitu ya. Kalau teman-teman lupa sale itu apa, teman-teman bisa lihat di MyEds Telkomsel di YouTube-nya. Ada, kita jelasin, tinggal masuk aja ke video cermat. Nah, di situ nanti akan dijelasin sale itu seperti apa beserta contoh-contohnya. Nah, itu bisa ngebantuin banget nih buat teman-teman yang ingin mengefisiensikan, mengefektifkan digital marketingnya. Nah, lalu MyEds nih mau ngapain nih ke depannya? Di 2022 ada hal baru. Perilakunya udah mulai berubah. 2021 itu menjadi momentum yang paling besar buat digital lifestyle-nya orang-orang Indonesia. Kemudian di 2002 kita mau ngapain? Kami akan terus tumbuh, kami juga akan terus berubah untuk membantu teman-teman semuanya, untuk membantu bisnis teman-teman semuanya, karena kami yakin bahwasannya bisnis teman-teman ini adalah dream-nya teman-teman, passion-nya teman-teman, segala sesuatu yang teman-teman curahkan 100% untuk bisnisnya. Kalau nggak mungkin teman-teman mau hadir di webinar seperti ini, pagi-pagi, siang-siang seperti ini, mana hujan lagi gitu ya. Nah, kami pun demikian, maka kami berusaha berubah, kami berusaha untuk tumbuh, untuk menjadi partner bisnisnya teman-teman semuanya, membantu teman-teman untuk menjangkau pelanggannya. Ada beberapa hal yang akan kami lakukan ke depannya, tapi izinkan pertama kali saya ingin mengintroduce hal yang pertama yang kami lakukan, yaitu kami merubah, kami bertransformasi. Kami nggak bertransformasi, kami berevolusi secara cepat. Bagaimana kami bisa menjadi yang paling paham. Ini adalah langkah pertama kami, stepping stone pertama kami dalam hal memberikan semangat kepada teman-teman semuanya. Kami menciptakan sebuah logo baru dengan semangat baru, karena Telkomsel itu memiliki semangat untuk membantu bisnis teman-teman yang diaktualisasikan dalam bentuk layanan MyEds. Karena kami yakin atau kami akan terus tumbuh bersama teman-teman semuanya. Tapi logo nggak cuman sesuatu hal yang baru yang ingin kita introduce hari ini. Kita juga mengintroduce beberapa hal. Cuman sebelumnya saya sampaikan bahwasannya MyEds, seperti yang teman-teman semuanya tahu, adalah sebuah platform beriklan kami, di mana teman-teman bisa melakukan iklan dari mulai melakukan iklan broadcast, kemudian location based of advertising, kemudian teman-teman bisa juga targeted, dan kemudian teman-teman interaktif. 4 hal ini adalah layanan existing kami punya di 2021. Di 2022 kami introduce 2 layanan baru. Yang pertama adalah display banner. Ada banyak sekali inputan yang kami dapatkan bahwasannya pengen dong iklannya bergambar, lebih menarik kalau bisa ada videonya. Alhamdulillah tim kami sudah berhasil merilis display banner. Nanti akan share setelah ini. Yang kedua adalah kalau dari tadi saya banyak sekali bercerita mengenai profiling, preferensi. Nah, ini akan kita berikan yang namanya teman-teman advanced profiling. Advanced profiling adalah preferensi di layer ketiga tadi. Layer pertama sudah ada di MyEds, yaitu age, gender, dan seterusnya.
ekonomi, sosial ekonomi, buying power, dan seterusnya. Layer kedua juga sudah ada di MyAds, domisili, kemudian target yang tepat. Layer ketiga saat ini kami rilis yang namanya Advanced Profiling. Advanced Profiling akan saya share nantinya. Tapi sebelum itu saya mau share dulu yang display banner. Display banner adalah sebuah layanan iklan di mana nanti teman-teman bisa membuat iklan seperti ini nih. Seperti gambar pizza ini. Jadi teman-teman butuh tambahan effort untuk membuat sebuah kreatif. Tapi zaman sekarang membuat sebuah kreatif itu bukan suatu hal yang sulit. Gampang banget, tinggal klik. 3 kali klik juga jadi, beres. Di sini kita masukkan teman-teman di 2 portal. Yang pertama internet tepat dan internet baik. Total aksesnya itu sampai dengan 70 juta orang yang akses ini. Dengan rata-rata orang yang berada di akses ini 1,33 menit. Jadi lumayan lama. Jadi teman-teman iklannya pasti kelihatan. 1,33 karena memang website ini sifatnya lebih ke portal yang tidak dibaca di sini. Jadi semuanya itu mereka ngelihat, ada yang tertarik, mereka klik, akan lari ke website tujuannya. Itu 1,33 menit sudah banyak sekali. Jadi teman-teman, iklan teman-teman akan terlihat di sini, kreatif teman-teman juga akan terlihat di sini. Itu yang pertama, display. 70 juta orang yang akan melihat. Yang kedua yang tadi saya sampaikan adalah advanced profiling. Advanced profiling itu membuat yang tadi itu layer ketiganya. Kita punya 50 interest yang dimiliki. 50 plus 1 sebenarnya. Ada 1 sebenarnya, ada interest yang dimiliki memang, tapi nggak kita masukin di sini. Dan ini semua kita kasih buat teman-teman untuk advanced profiling atau interestnya layer ketiganya for free. Cukup bayar yang biaya per kirimnya aja. Jadi teman-teman nggak harus khawatir, oh jangan-jangan kalau saya nambahin, di sini salah satu contohnya apa nih, kecantikan, saya punya produk kecantikan, nanti nambahin, ada biaya tambahan, nggak perlu khawatir, semuanya udah sama dengan biaya yang sekarang. Jadi teman-teman bagi yang mengakses MyAds saat ini, nggak perlu khawatir lagi, dan bahkan iklan teman-teman bisa sampai ke orang, sampai yang ke layer ketiga tadi. Layer pertamanya udah tahu, age, gender, domisili, dan seterusnya. Layer keduanya juga udah tahu, nah ini layer ketiganya. Ini adalah interest-nya, perilaku mereka di dunia digital seperti apa. Apakah di dunia digital mereka penyuka otomotif, kasih iklan otomotif. Apakah mereka demen nonton sepak bola, alhamdulillah Indonesia peringkat 1 masih ya, teman-teman bisa sasarin mereka penyuka bola. Bahkan kalau misalnya life stage-nya ada di mahasiswa, atau misalnya mereka sedang suka untuk berkencan atau mencari pekerjaan, atau mereka mencari artikel-artikel mengenai pernikahan. Ini digital profile-nya sudah kita sampaikan di sini, dan ini bisa teman-teman sampaikan atau ini bisa teman-teman targetkan pada saat teman-teman mencari pelanggan. Dan itu semuanya kita kasih langsung di dashboard-nya MyAds, self-service. Yang bingung tinggal cek YouTube kami, cek menu bantuan kami, di situ sudah sangat komplit. Masih bingung juga, ada WhatsApp number kami yang live selama jam kerja yang teman-teman bisa berkomunikasi gitu ya. So teman-teman, dari sisi MyAds, kami yakin, kami percaya bahwasannya basis kami dengan 160 juta orang pengakses internet, hampir semuanya dari 160 juta orang itu sudah mengakses internet, 160 juta pelanggan kami menjadi sebuah potensi yang sangat besar bagi bisnisnya teman-teman. Di mana teman-teman itu mencurahkan segala sesuatu yang di bisnis teman-teman untuk mendapatkan pelanggan. Dan kenapa tidak, pelanggan yang teman-teman sasar adalah pelanggan-pelanggan pengguna Telkomsel yang tentunya nggak sembarang pengguna, tapi pengguna yang match dengan profil demografi, age, gender, dan juga match dengan profile digital behavior teman-teman semuanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Renata. Baiklah, terima kasih Bapak Ananda Mulia yang juga sudah menyampaikan sambutannya juga memberikan presentasi MyAds ya, yang sudah memberitahu juga kepada teman-teman semuanya kalau sudah ada logo baru dari MyAds. Dan di sini juga Renata ingin memberitahukan ya, di akhir acara nanti akan ada kuis interaktif ya. Jadi untuk peserta yang ingin ikut berpartisipasi bisa menjawab melalui fitur games Mentimeter nantinya.
Link games dari Mentimeter ini bakal di-share melalui chat box ya. Jadi bersiap-siap saja untuk bisa ikutan, di mana peserta yang berhasil menjawab paling cepat dan juga tepat nantinya akan mendapatkan hadiah yang menarik pastinya. Untuk peserta yang juga ingin bertanya ya, bisa dengan klik tombol Q&A, sudah ada tercantum di bawah situ ya di Zoom-nya, dengan format nama underscore nama usaha underscore pertanyaan, kemudian ditujukan kepada siapa untuk pertanyaannya. Nantinya akan kita bacakan ketika sesi Q&A sedang berlangsung ya. Untuk pertanyaan terbaik juga nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Baiklah, kalau begitu tadi sudah banyak sekali juga beberapa ya yang sudah Renata cek lewat kolom chat ya. Ada dari Bekasi, tadi juga ada yang dari Tangerang, Medan, jauh-jauh juga ya, dari Bogor juga ada, walaupun mungkin cuaca di beberapa tempat ada yang berbeda ya. Kita akan lanjut lagi untuk presentasi selanjutnya ya, karena kali ini kita akan mendengarkan tips langsung nih teman-teman ya, Bapak dan juga Ibu. Ini dari Dewa Selling Business Owner, ada Bapak Dewa Eka Prayoga. Kepada Bapak Dewa Eka Prayoga kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah di siang hari, yang pagi hari pada dasarnya ya, semangat pagi. Teman-teman masih tetap stay tune ya, tetap belajar, mencatat. Tadi juga Masya Allah luar biasa banget pemaparan dari Pak Nada Budi ya, bagaimana tentang Telkomsel My Ads ya. Jadi saya dalam dunia digital marketing udah hampir 10 tahun, bahkan lebih. Dunia advertising, dunia internet marketing, dunia ads itu menjadi sebuah yang memang perlu diikutin ya. Jadi kalau ada platform-platform ataupun program-program, produk-produk yang berhubungan dengan ads, itu kita wajib masuk gitu. Ya, contoh yang paling mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau misalkan sekarang menyimak, ada di mana kemarin tuh kita yang sosial media besar mungkin teman-teman tahu, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Google gitu ya. Lantas TikTok masuk. TikTok ini luar biasa masuknya cepat gitu ya. Jangan ini kita juga akhirnya masuk gitu ya. Ketika sekarang luar biasa dengan transformasinya, dengan segala terobosannya, inovasinya dari Telkomsel menghadirkan Telkomsel My Ads, ya maka kita perlu melihat juga nih, wah ini mantap nih gitu. Ini adalah the next gitu ya, sesuatu yang bakal hasilnya sesuatu yang besar gitu. Apalagi kalau saya dengan sekarang alumni workshop saya lebih dari 5.000 orang, member e-course lebih dari 30.000, followers lebih dari 1 juta, rata-rata UMKM gitu. Jadi itu tinggal gitu doang, ibaratnya orang-orang udah pada pakai gitu, insya Allah gitu ya. Jadi ini informasi yang sangat berharga banget buat saya pribadi dan juga nanti untuk teman-teman yang mungkin jadi follower saya ya. By the way teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dewa Prayoga gitu ya. Kalau orang melihat namanya mungkin ngiranya adalah orang Bali, ya, walaupun sekarang saya lagi stay di Bali ini, jadi saya ngisi di sela-sela ada acara gitu ya, ngisi ke teman-teman semua. Aktivitas keseharian ngapain? Rata-rata bisnis, siangnya bisnis, malamnya nulis biasanya. Jadi diimbangi antara kapan kita berbisnis, kapan kita nulis ya. Mungkin saya akan langsung masuk ke slide ya. Ini ya. Jadi saya punya kurang lebih 40 brand yang memang terus kita develop sampai saat ini, bahkan kita terus nambah ya, agar itu tadi lah ya, agar bisa kontribusi dengan teman-teman di sekitar, bisa memberdayakan, bantu orang-orang yang di sekitar gitu ya. Alhamdulillah ada 40 lebih, hampir 47 sekarang ya, dan terus nambah dari berbagai industri, mulai dari industri kosmetik skincare, industri penerbitan, industri fashion, industri digital sendiri. Saya punya 10 platform yang mungkin nanti juga bisa kolaborasi dengan teman-teman dari Telkomsel. Bagaimana kita kolaborasi agar saling mengakuisisi satu sama lain gitu ya, agar makin kencang lah gitu ya proses pertumbuhannya. Saya juga nulis buku, ada 24 buku yang saya tulis, alhamdulillah semuanya bestseller, dan saya bangun beberapa usaha, termasuk juga di sini sering untuk sharing-sharing ya, sharing-sharing dengan teman-teman UMKM. Oke, teman-teman, saya diamanahi sama tim untuk sharing dengan teman-teman semua dengan topik pintar marketing di era digital. Jadi pada dasarnya di sini kalau bahasa simpelnya adalah jago digital marketing gitu ya, pintar marketing di era digital. Jago sendiri itu kita ada levelnya ya. Orang pada saat mengenal dunia digital marketing ada yang cuma sekedar tahu, ada yang sampai paham, ada yang sampai bisa, ada yang sampai ahli gitu. Nah, di level paling rendah adalah level tidak tahu sebenarnya ya, bahwa ternyata di dunia digital itu ada yang namanya konten, ada yang namanya ads, ada yang namanya pixel, ada yang namanya behavior, ada yang namanya aktivitas growth hacking dan segala macam. Bagi mereka yang belum tahu mungkin nganggapnya apaan tuh, makhluk apaan tuh, ya itu tidak tahu tuh. Nah, tugas kita sebagai seorang pembelajar ataupun pelaku UMKM adalah
Gimana caranya kita naik level awalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu level 1. Kan gimana cara mengubah itu? Cukup dikasih tahu aja. Contoh ketika Anda hadir di sini sekarang gitu ya, ternyata ada sebuah solusi alternatif yang sangat powerful buat kalian agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan promosi lewat Telkomsel My Ads. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Oh, jadi tahu tuh, dikasih tahu. Maka mengubah tidak tahu menjadi tahu adalah dengan cara dikasih tahu. Namun tahu saja tidak cukup. Tahu harus berubah jadi paham. Bagaimana perubahan paham tahu jadi paham? Dengan cara belajar. Contoh misalkan bagi beberapa di antara kita, beberapa di antara Anda yang mungkin yang belum tahu tentang Telkomsel My Ads, harus belajar dulu apa itu di dalamnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana mekanisme iklannya, bagaimana cara menjalankannya. Apa bedanya dengan platform sejenis iklan yang lain gitu ya. Di mana titik samanya, di mana titik bedanya. Itu kita perlu pelajari. Nah, di titik ketika kita udah pelajari baru kita paham. Tapi paham pun nggak cukup. Paham harus naik level sampai ke bisa. Bagaimana cara mengubah paham jadi bisa? Dengan cara praktek. Berarti mulai sekarang, mulai masuk ke websitenya gitu ya. Masuk ke daftar di situ, cobain ya Telkomsel My Ads-nya sampai akhirnya benar-benar bisa jalan kampanyenya. Nah, ketika sudah mulai jalan, ya bisa jadi nanti konsekuensinya 2. Antara itu sesuai harapan maupun tidak sesuai harapan. Di situlah ada feedback. Oh, apa yang salah, apa yang kurang. Nah, maka dilatihlah terus-terusan agar yang awalnya bisa jadi ahli, jago. Ya, level jago ataupun ahli, master gitu ya. Nah, gimana caranya supaya awalnya bisa jadi jago? Dengan cara terus berlatih. Nah, maka saya sampai saat ini walaupun sudah lebih dari 10 tahun dunia digital marketing, terus update keilmuannya tiap hari, terus belajar dari fenomena yang terjadi, apalagi dunia digital marketing, algoritma, kebijakan, policy semua berbeda-beda ya tiap pekannya itu ya. Jadi ada aja perubahan-perubahan, itu yang kita terus belajari ya. Termasuk melihat perkembangan dari teman-teman dari Telkomsel dengan meluncurkan ataupun mengkampanyekan narasikan solusi yang sangat luar biasa Telkomsel My Ads gitu ya. Nah, sekarang teman-teman yuk kita masuk. Kenapa sih kita ini perlu masuk ataupun terjun ke dunia digital? Kan nggak harus juga sebenarnya gitu ya. Tapi kenapa sih kita perlu mulai mempertimbangkan agar masuk ke dunia digital, teman-teman? Saya yakin kalian udah tahu lah ya, di mana pandemi apalagi 2 tahun ini kita pandemi. Apalagi konon kabarnya ini sekarang baru-baru ini apa yang virus terbaru udah mulai masuk Indonesia lagi kan, Omikron ya apa ya istilahnya itu ya. Nah ini makin kencang pertumbuhan digital, orang makin mager, orang pengen duduk di rumah ya, stay tune rebahan gitu ya, leyeh-leyeh gitu kan. Jualan juga modal handphone doang. Nah, itu. Jadi kalau saya waktu kemarin pandemi itu, ya alhamdulillah ya salah satu yang saya syukuri adalah pada saat pandemi itu nggak goyang dari segi bisnis. Hanya beberapa lah usaha saya yang goyang itu dari 40 brand itu. Sisanya tuh bertumbuh, malah pesat pertumbuhannya. Kenapa? Karena kita sudah lama terjun ke dunia digital. Nah, apa aha momennya? Apa insight-nya? Apa pelajarannya? Ya memang kita tuh udah seharusnya, udah selayaknya, udah wajib gitu kan saat ini tuh masuk dunia digital. Sudah kita diingatkan dengan COVID, di mana kemarin kita ngoyo gitu kan, sok-sokan misalkan udahlah offline aja gitu ya. Padahal saat kena COVID, ya kondisi pandemi gini, ya bingung kan, offline-nya susah. Ya. Maka yuk main dunia digital. Sekarang kita lihat, ini alasan setidaknya 10 hal yang membuat kita akhirnya, kita ini perlu paham, nggak cuma paham ya, sampai ke ranah bisa, nggak sampai bisa, sampai ke pintar, sampai ke jago gitu ya. Untuk mengoperasikan digital marketing. Tentang murahnya, budget, tentang mudahnya dilakukan, semudah kita login di sosial media, tertarget, bayangkan, tadi juga sudah jelaskan, bagaimana Telkomsel My Ads sangat bisa tertarget, sesuai dengan algoritmanya, sesuai dengan behavior-nya dan segala macamnya itu, luas, bahkan di titik tertentu kalau misalkan teman-teman tadi perhatikan, ketika menggunakan Telkomsel My Ads gitu ya, berarti posisinya adalah localize-nya bisa dihajar bleh gitu ya. Jadi gue pengen sekarang buka tempat minuman di daerah Bandung, daerah Tangerang. Saya pengen meramaikan daerah situ doang. Launching nih gimana caranya rame. Nah, hajar bleh di situ. Ya, hal-hal teknik-teknik seperti ini yang kita juga gunakan, yang juga kita ajarkan ke teman-teman yang lain. Bagaimana saya punya alumni, dia punya sebuah outlet minuman lebih dari 100 outlet, ya. Gimana cara optimasinya untuk mereka tiap kali launching rame dan tiap harinya rame? Dia menggunakan database nomor WA-nya gitu, ya. Nah, dulu ketika hanya menggunakan WA luar biasa efeknya, apalagi kalau misalkan setelah menggunakan Telkomsel My Ads. Jadi solusi-solusi seperti ini memang perlu dibutuhkan sama anak UMKM.
yang praktis, yang bisa tertarget gitu ya, dan fleksibel. Apa maksudnya fleksibel? Bisa dikerjakan di mana aja ya. Saya sekarang di Bali bawa laptop bisa ngisi ke teman-teman lewat digital ya. Ini juga saya sinyalnya juga pakai Telkomsel gitu ya. Ya kalau nanti rap saya bisa nyalahin kalian nih. Gitu kan, terukur gitu kan. Bisa apa namanya? Ngukur gitu kan. Gua keluar budget sekian dapat berapa kan enak. Ada sebuah kaidah ya. Gak mungkin kita bisa ningkatin omset kita kalau kita gak bisa ngukur hasilnya gitu. Jadi sebelum naikin tuh harus keukur dulu. Keluar sekian dapat berapa? Berapa ROAS-nya, berapa CPL-nya, cost per leads-nya, berapa akuisisinya. Di digital semua keukur. Beda sekarang kalau kita offline, kita pasang banner segede gajah samping jalan gitu ya, lihat kiri kanan, nggak pernah ada yang tahu tuh orang yang lihat berapa orang, ngukurnya juga kadang nggak jelas gitu ya. Kalau kita sekarang menggunakan platform digital, apalagi sebagai penyedia platform digital seperti Telkomsel, sebagai orang dalam ibaratnya, gue harus ngasih data nih ke para pengiklan. Cuy, nih kemarin yang nonton sekian banyak, ya. Oh, berarti ketemu awareness-nya sekian, view-nya sekian. Nanti gimana caranya yang terkonversi? Nah, itu kan sebuah data penting, ya. Kemarin saya waktu menggerakkan film, mungkin beberapa Bapak Ibu ataupun kawan-kawan di sini udah nonton juga tuh film Nusa gitu kan. Nah, kita yang gerakin campaign Watch Dar gitu kan, si Indonesia. Alhamdulillah 450.000 penontonnya. Online sekarang kita gerakan juga, jepret udah mulai lebih dari 10.000, 20.000 kita yang nonton gitu. Nah, itu semua ada ukurannya. Enak kalau udah ada ukurannya. Ngitung tuh udah enak gitu kan. Kalau ibarat kata kalau kita ditanya sama atasan tuh sama temen tuh target lu berapa sekian, ya udah gue budgetnya sekian, keukur gitu. Efektif. Ya efektif sesuai dengan hasil. Pengen berapa dapat berapa kok kelihatan gitu ya. Tren udah jelas. Bagaimana kita tahu itu tren ya, semua sekarang pakai gadget ya. Bahkan Zoom aja jadi salah satu yang memang growth hack pertumbuhannya gara-gara digital. Termasuk kita pada saat jualan gitu ya. Memang semua butuh kuota gitu kan, kuota internet dan segala macam. Kebutuhan. Butuh itu dan pastinya scalable. Nah ini 10 fakta ini sudah cukup memberikan kita sebuah data ataupun fakta bahwa kita perlu masuk ke dunia digital. Kalaupun misalkan nggak cukup, mari kita lihat fakta yang ada lagi. Ya. Nah ini, Nokia, BlackBerry, Kodak adalah brand-brand yang dulunya pernah merajai negeri ini. Saya bahkan semua pernah pakai. Ya, Nokia saya dulu handphone saya Nokia. Ya. BBM saya juga sampai bikin bukunya. Kodak juga sama. Sekarang udah ngilang. Apa momennya? Brand-brand gede dulu ya, kalau misalkan nggak adaptasi sama zaman, nggak agile gitu ya, nggak ngikutin arus perkembangan zaman dan digital, ya ternyata wafat juga gitu ya. Nah maka sekali lagi kita yang UMKM apalagi, kita ini bukan siapa-siapa, raja aja belum gitu ya, jangan sampai udah wafat duluan sebelum jadi raja gitu ya. Hati-hati gitu. Nah maka sekali lagi yuk perlu aja ya, apa nih, kita sekarang ada istilah kan yang cepat mengalahkan yang besar. Yang cepat apa Kang? Cepat dalam beradaptasi, cepat dalam mengeksekusi sebuah ide, cepat dalam melakukan kolaborasi gitu kan. Hajar boleh gitu ya. Nah, ini tadi sebelum saya masuk ke ruang Zoom ini, saya punya kawan yang kerja juga di Telkomsel. Mungkin saya nggak tahu apa atau enggak ya, Mas Saiful gitu ya. Widih, bilang. Saya sering Zoom bareng-bareng beliau gitu kan. Wah, hajar apa nih yang bisa dikolabin sama Telkomsel gitu. Apa yang bisa dihajar boleh gitu ya. Monggo pasar saya UMKM Indonesia rata-rata business owner, iklan saya punya kawan yang iklannya itu seharinya 1 miliar, Pak. Di Facebook. Itu gila sih, emang gila. Ada yang nyampe di angka sebulannya itu 30M iklan itu. Ada yang nyampe ratusan juta gitu ya. Tapi luar biasa. Karena tadi circle saya ada anak e-commerce, anak digital marketers. Ya. Nah, faktanya kita lihat yuk. Ya ini ya, Surat Lesu Pedagang Twitter. Nah, ini tahun berapa tuh ya? Udah mulai pada sepi. Blok M itu tahun 2017, lu bayangin, sebelum pandemi nih, 4 tahun yang lalu. Udah mulai pada sepi waktu itu, apalagi sekarang ya. Mangga 2, ekonomi lagi lesu katanya. Kan paling enak nyalahin kondisi ya. Matahari juga pada sepi, retail. Ini juga sepi, ini gak tahu sepi, gak tahu membuka. Ya. Pokoknya gitulah sepi fotonya ya. Tuh. Ya, Kemenko itu menyatakan di tahun 2018 menjadi sebuah keharusan. Jadi memang udah terbukti bahwa fakta yang ada di lapangan itu membuat kita harus terjun dalam dunia digital. Ya. Makanya bukan nyumpahin nih, ini ngingetin doang, ya tinggal antara growing or dying gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak terjun ya siap-siap dying gitu kan. Maka ya monggo tumbuhkan sebesar mungkin. Ikuti arusnya. Kita lihat datanya deh. 2020 tahun lalu ya. Ini perkembangannya di dunia ini gitu ya, di dunia gitu ya. Ini di Indonesia bagaimana populasinya, berapa yang akses internet, tuh bayangkan 64%.
Dari penghabisan waktunya sampai 7-8 jam. Ada yang streaming sampai 1,5 jam, menggunakan sosmed 3,5 jam. Ya. Penggunaan platform YouTube ya, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, ini adalah platform-platform yang menjadi raja dunia digital yang ibaratnya setiap hari kita ketergantungan sama itu. Ya. Nah, ini monggo tuh. Ini merupakan sebuah data fakta yang memang perlu kita lihat. Wah, ternyata memang digital mengerikan gitu ya. Saya ngelihat orang ada yang jualan di digital hanya satu produk sebulan omsetnya Masya Allah gitu, miliaran rupiah. Ada yang nyampe 300 miliar gitu. Wah, horor Pak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita mainnya offline, wah, kelamaan. Budgetnya juga lama, besar, juga bisa scale gitu kan. Nah, ini yang menarik. Jadi apa simpulannya Bapak Ibu? Apa kesimpulannya kawan-kawan? Kesimpulannya adalah ya, sudah saatnya kita semua ini terjun dan serius masuk dunia digital marketing. Ya, sadar gak sadar, suka gak suka, pokoknya terjun. Kenapa begitu? Nah, ini adalah Bill Gates. Bill Gates ini orang terkaya nomor 3 kalau nggak salah di dunia setelah Jeff Bezos dan Elon Musk gitu ya. Beliau ini orang kaya di dunia ngomong gini, if your business is not the internet, then your business will be out of business. Terjemahan tarsannya adalah kalau bisnis lo gak ada di internet, siap-siap bangkrut gitulah. Ya. Ini orang kaya di dunia ngomong. Ya, lah kita ini belum kaya, sosokan gak main internet. Wah, luar biasa ya. Sosokan ya. Tiba-tiba gak ada tuh di dunia internet gitu. Maka yuk kita belajar dunia digital marketing, kita belajar dunia internet marketing, kita siapkan waktu kita terbaik untuk belajar itu agar 2022 ini bisa menguasai lah pasarnya gitu ya. Nah, muncul pertanyaan sekarang. Apa sih masalah yang sering kali muncul pada saat kita ini belajar tentang dunia digital marketing? Ya. Nah, ini banyak orang belajar digital marketing karena mereka tidak mampu, tidak paham. Saya katakan bahwa itu bukan masalah utama. Kalau mereka tidak mampu atau nggak paham, nggak tahu ilmunya maksudnya, maka bisa dibereskan dengan cara belajar. Tapi sejujurnya apa? Masalah terbesarnya kira-kira apa, Bapak Ibu, kawan-kawan? Masalah terbesar bukan karena ketidakmampuan dalam memahami dunia digital marketing. Masalah terbesar terletak pada belief-nya. Bagaimana mereka merasa bahwa digital marketing adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Sesuatu yang sangat membingungkan, sesuatu yang sangat membuat kita ini frustasi, stres. Tiap hari ngeliatin data, itu kan pusing gitu. Nah, ini belief inilah yang buat kita akhirnya nggak tumbuh. Padahal sekali lagi ya, syarat kita bertumbuh itu adalah tadi kita harus memahami tentang apa yang dilakukan di pasar gitu. Apa yang dilakukan di pasar. Nah, maka istilah-istilah seperti ini, aduh saya mah gaptek, Kang. Aduh saya mah nggak bisa. Nah, ini perlu dihilangkan. Sebelum kita ngomongin teknisnya nih, ya kita ngomongin teknis nanti nih ya. Gimana trik-triknya, apa saja yang harus diperhatikan, ininya dulu diberesin. Karena kalau dalam kepala kita mikirnya tuh gaptek, pusing, stres, bingung, nggak akan beres-beres ini. Nah, ini ada sebuah konsep yang selalu saya jabarkan di setiap sesi kelas saya. Di mana konsep perubahan ini, gitu ya. Konsep sederhananya adalah kalau kita pengen mengubah itu menjadi sangat perubahan ekstrim dalam diri kita, gitu ya, maka perubahan dilakukan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Artinya apa? Lakukan dari sisi spirituality-nya dulu, identity-nya dulu, value-nya dulu, belief-nya dulu, baru ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Contohnya gimana, Kang? Contoh, pada saat orang belajar digital marketing, pada saat dia ngomong gaptek, ya, gaptek itu ada di ranah skill. Ya, sayangnya adalah seringkali kita menganggap bahwa gaptek itu bukan hanya di skill kenyataannya. Gaptek yang dimaksud bukan di ranah skill, tapi di ranah belief. Sementara dalam konsep ini, gitu ya, kalau misalkan masalah kita ada di atas, sementara solusi kita di bawah, itu gak akan bisa nyelesain masalah. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata gitu ya, masalahnya itu adalah di sini. Ya, masalahnya di belief. Kita datang ke sebuah seminar atau workshop yang kayaknya adalah skill. Lo masalah utamanya di atas, nyelesainnya yang di bawah, nggak bisa. Jadi paham ya? Lantas gimana supaya kita bisa perubahan yang ekstrim, bisa perubahan yang sangat sustain, long last, continuous gitu ya. Lakukan dari atas ke bawah, ya, dalam kondisi di atas ke bawah, dan pastinya adalah ya, kalau masalah kita di skill, yang pertama kali kita ubah jangan dulu skillnya. Yang pertama kali kita ubah adalah spirituality-nya, identity-nya,
values-nya dan belief-nya, baru ininya. Contoh, gaptek itu secara realnya adalah skill, tapi kebanyakan dari antara kita nganggap bahwa gaptek itu bukan skill, itu ranahnya adalah di ranah identity. Ini yang menjadi masalah. Maka ubah dulu identity kita, bahwa kita ini adalah orang yang luar biasa, pembelajar hebat, predator ilmu, insya Allah bisa, gitu, apapun. Values-nya gitu ya. Sama orangnya gak enakan kalau jual di sosmed, nanti ngeganggu misalkan. Sama gak enakan harganya mahal, males Nah ini, kan tentang value. Yang mengganggu Anda jualan bukan digitalnya loh, value Andanya loh. Saya khawatir bikin orang ketergantungan misalkan. Saya khawatir bikin orang nanti keganggu pada saat jualan. Ya. Padahal tugas kita kan nawarin, tugas orang lain apakah mau beli atau tidak gitu. Belief, nah ini aduh sulit, susah, bingung. Nah ini hilangin dulu kegituannya. Baru belajar digital marketing lewat skillnya. Nah maka semuanya berawal dari yang namanya mindset. Ya, semuanya berawal dari mindset dan termasuk menjadi seorang digital marketer ataupun business owner yang pengen bisa posisinya tuh adaptasi dengan zaman gitu ya. Kita perlu mengubah sedikit mindset kita, bukan sedikit, ekstrim bisa jadi mindsetnya diubah. Ya, jangan sampai cara main kita hanya jadi seorang yang memang tukang jualan doang. Nah ini, jadi ada dua perbedaan cara berpikir seorang digital marketer ataupun digital marketing dan jualan online. Nah pertanyaannya adalah apakah teman-teman semua yang hadir di sini pengen cuma sekedar jualan atau jadi bisnis? Tentu pengennya jadi bisnis dong. Kalau jualan nanti khawatirnya adalah bisnis kalian itu cuma kalian. Pas bisnisnya sakit, ikutan sakit karena jualan. Hari ini buka lapak gitu ya, besok tutup lapak. Ya udah, besok tutup lapak juga, omsetnya nggak ada gitu. Maka yuk, mindsetnya itu adalah mindset seorang digital marketer. Seorang business owner. Nah, bedanya apa, Kang? Nah, ini bedanya. Ini yang perlu kita insert di kepala kita agar apa? Agar kita nanti pada saat eksekusi tepat. Mari kita perhatikan. Ya. Pertama, seorang digital marketer, seorang business owner, seorang leader, brand owner, berpikirnya adalah strategis. Sementara tukang dagang, tukang jualan, berpikirnya teknis. Tapi kan saya juga tukang jualan, Kang. Iya, tapi pertanyaannya adalah, mau seberapa lama Anda jualan? Saya walaupun orang-orang tahunya Dewa Selling, tukang jualan, berpikirnya strategis. Ya. Hanya ketika saya jualan saja, saya berpikir teknis, dan melakukan itu seberapa teknikal. Everyday-nya, hariannya, banyak kan strategisnya. Gitu. Makanya bisa mimpin banyak brand gitu. Itu yang pertama. Jadi berpikirnya ranah-ranah strategis. Kang, ranah strategis itu apa sih, Kang? Nah ini. Fokus pada sesuatu yang lebih besar. Contoh, tentang bagaimana Anda baca laporan keuangan di perusahaan. Membaca data-data, seperti data-data yang tadi disajikan. Ya. Bagaimana data-data penting itu muncul, dan kenapa muncul, dan bagaimana menyikapi data tersebut. Urus perjanjian. Riset bisnis. Ternyata tren ke depan akan begini. Nah, itu. Prediksi tren. Penetrasi pasar, akuisisi pasar, development, market, program loyalitas, partnership, sinergi, kolaborasi, perbaikan kualitas, kontrol manajemen, inovasi, dan seterusnya. Ini yang dilakukan sama kita sebagai seorang business owner, business leader, sebagai pelaku bisnis. Banyak yang saya temukan di hampir setiap workshop saya, mereka hanya fokus pada ini. Ini yang masalah. Ya, packing barang, balas chatting konsumen, bikin copywriting, iklan langsung sendirian, ya. Buat landing page, buat website, update stok, jaga kasir. Itu aktivitas too technical yang bisa didelegasikan sama tim, jangan sama Anda dikerjainnya gitu loh. Jadi paham ya? Jadi nomor 1, berpikirlah strategis. Kalau Anda pengen tumbuh di era digital, jangan terlalu teknis. Ketika teknismu nanti ada waktunya, gitu ya. Nah, fokus pada aset bukan pada omset. Loh, gimana sih, Kang? Loh iya. Kalau kita fokus hanya pada omset saja, ya, tanpa mengandalkan aset, kita akan capek, kelelahan. Maka bangun aset digitalnya, database-nya dibanyakin, ya, brand-nya dibangun. Nah ini, kuatkan brand-nya, perbanyak list-nya. Jangan cuma sekedar bangun follower di Instagram, tapi gak pernah bangun akun nomor handphonenya, ya. Jangan sampai Anda cuma sekedar bangun akun TikTok, tapi gak pernah miliki alamat emailnya. Ini menjadi masalah. Salah fokus. Mulai sekarang yuk bangun aset. Aset digital apa? Brand. List itu database ya teman-teman. Jadi nomor 2. Jadi bangun fokusnya kepada aset, bukan hanya pada omset. Sekali lagi bukan berarti omset gak penting ya. Omset itu penting, cuman yang bukan yang paling penting.
Apalagi hidup untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kalau cuma sekedar hidup jangka pendek ya tadi kayak tukang dagang, hari ini ya hari ini, besok ya menanti gitu lah. Nah ini ya, bayangkan ya jika seandainya kita berhenti bekerja, apakah masih tetap bisa jalan menghasilkan atau tidak nih perusahaan? Adanya digital marketing harusnya mempermudah kita melakukan itu, dalam arti bisa jalan tanpa ada kita. Saya punya pasukan tim advertiser sekarang lebih dari 10 orang. Ya. Kalau misalkan ada produk-produk baru, hajar blast sama dia, udah kenceng aja omset tuh di situ. Nah, kenapa? Karena saya bangun tim. Ya. Fokusnya adalah fokus untuk jangka panjang, nggak cuma jangka pendek yang hari ini jualan, besok jualan lagi, besok jualan lagi, jualan tok gitu kan. Nggak gitu. Nah, yang dibangun apa sih Kang? Sistem dan super tim. Ya. Bagaimana Anda membangun sebuah sistem, membangun super tim, yang monggo Anda bangun tuh dari sekarang. Ya. Mencari who bukan how. Ketika Anda nggak paham cara ngiklan, jangan cuma sekedar mencari tahu caranya, ya, tapi coba cari tahu siapa yang jago caranya, yang jago dalam eksekusinya. Ya, kayak saya nih misalkan, saya tadi langsung tanya ke tim saya, kalian udah pada pakai Telkomsel sama Ads belum untuk promosi produk yang ini gitu. Karena tim saya banyak kan, saya tanya satu-satu tuh, gitu ya. Ada yang memang dia masih pelajari, ada yang udah eksekusi, ada yang masih melihat, ada yang baru tahu dan segala macam. Ya, saya langsung nyari tahu siapa posing eksekutor gitu ya, tanya langsung, hajar boleh ke depannya gitu. Nah, jangan cari tahu caranya, cari saja orang yang tahu caranya. Ini adalah cara berpikirnya. Nah ini ya levelnya, silakan nanti Anda mencari tahu Anda butuh di level mana. Mengandalkan super team bukan superman. Jadi dunia digital teman-teman, nanti saya akan sampaikan bahwa salah satu kuncinya adalah tentang tim. Kalau Anda sendirian, Anda capek. Seriusan, nge-CS sendiri, iklan sendiri, copywriting sendiri, nggak scalable. Kita ngomongin, saya minggu lalu bikin camp di Bandung, ya, pesertanya ada 20 orang, 20 perusahaan, 40 orang, 20 perusahaan gitu. Itu kita push mereka, kita encourage mereka agar bisa achieve di angka 1 triliun dalam setahun. Okay. Nah, kita tuh lihat bahwa ada di antara mereka tuh yang nggak mungkin bisa achieve karena memang sendirian. Harus bangun tim, ya. Nah ini mindset-nya adalah kalau bisa dikerjakan sama tim, ngapain dikerjain sendiri gitu. Nah ada yang sebaliknya berpikirnya tuh, kalau bisa dikerjain sendiri ngapain sama tim kan gitu ya. Nah, ini berpikir yang sebaliknya gitu ya. Jadi sekali lagi, yuk bangun tim. Nah ini adalah tim yang dimiliki, yang perlu setidaknya ada hadir di perusahaan Anda kalau Anda pengen serius menggeluti dunia digital marketing. Ya, satu adalah digital marketer atau digital strategis. Tugasnya ngapain Kang? Tugasnya adalah ngurusin strategi-strategi, bikin funnel, strateginya gimana, apanya itu monggo dipikirin sama dia. Kedua adalah advertiser. Advertiser tugasnya ngapain Kang? Ngiklan. Ya, ngiklan di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Google, di Telkomsel, My Ads gitu kan. Di semua itu hajar advertisernya. Ya. 3 konten kreator yang bikin konten-konten yang menarik, yang relevan, yang relate, yang viral dan lain-lain. 4 copywriter yang nulis-nulis iklan, ya. Web designer yang bikin landing page dan lain-lain, ya, sejenisnya. Web developer yang bikin program-program website, back end, customer service, GV manager itu joint venture manager kalau Anda punya pasukan reseller. Kalau punya, kalau enggak usah. Ya. Graphic designer dan video maker, ya, 10. Sanggup gak tuh? Kalau misalkan Anda katakanlah gaji mereka masing-masing 3 juta nih, kalau UMKM 3 juta kali 10. Walaupun nggak mungkin kalau digital marketer minta 3 juta, biasanya dia lebih gitu ya. 3 dikali misalkan 10, 30 juta, aduh Kang, protes langsung. Semaput saya Kang kalau misalkan bayar 10 orang 3 jutaan gitu ya. Ya udah nyari yang double-double kerjaan. Berarti nyari yang memang mereka itu selain seorang digital marketer yang advertiser, 1, content creator yang copywriter, 2, web designer yang web developer, 3, customer service, GV manager, graphic designer yang videographer, 6. 6 dikali 3 juta. Sanggup? 6 kali 3 berapa? 6 kali 3, 12, 6, 18. Kang, saya masih belum sanggup, Kang. Belum ada duit segitu. Ya sudah, nyari yang double kerjaan lagi. Digital marketer, yang advertiser, yang web developer, yang web designer, 1. Ya. Content creator dan copywriter, 1. Customer service, 1. GV manager, 1. Graphic designer dan video maker, 1. 5 orang. 5 dikali 3, 15 juta gajinya. Ini yang pukul rata aja ya. Aduh Kang, saya belum sanggup 15 juta. Yaudah, cari yang double kerjaan lagi ya.
digital marketer, yang advertiser, yang copywriter, yang content creator, yang web developer, yang web designer. Satu, kan emang ada banyak. Asalkan Anda mau aja ya. Satu, customer service satu, Java manager satu, graphic designer, video maker satu. 4 kali 3, 12 juta. Duh, Kang kegedean Kang, masih lumayan 3 juta kali 12. Wes. Berarti nyari yang double lagi. Digital marketer, yang advertiser, content creator, copywriter, developer, web designer, Java manager satu, customer service satu, graphic designer sama video maker 3. Hanya butuh 3 orang. 3 dikali 3 berapa? 9 juta. Kang masih gede, Yus mati aja. Gimana sih? Kita ini katanya pengen terjun dunia digital tapi gak siapin budget untuk manpower gimana? Nah ini poinnya teman-teman semua. Emang ada sih Kang yang kayak gitu? Banyak. Itulah anak internet marketer. Makanya sekarang tuh banyak lagi kolaborasi antara internet marketer, kolaborasi dengan vendor, product creator, internet marketer, kolaborasi dengan content creator gitu kan. Punya kompetensi masing-masing Bapak Ibu gitu ya. Nah, monggo tuh aja ya. Nah, pengusaha itu fokus ke bisnis bukan ke teknis. Kan digital marketing mah teknis. Kalau misalkan aktivitas eksekutornya, eksekusinya. Nah, kita sebagai seorang business owner, business leader, memastikan tahu, paham metrik-metrik KPI-nya, kapan itu profit, kapan itu enggak, kapan itu boncos, gimana itunya, eksekutornya sama tim. Nah ini ya, orang bodoh adalah orang yang melakukan yang sama tapi berhapas yang berbeda, kan gitu. Jadi kudu berubah. Gila, Kang, gua sejauh ini enggak gitu. Ya makanya berubah. Tahun 2022 kita menyambut bentar lagi nih ya, Hajar mulai bentar lagi, kurang lebih di angka 14 hari lagi kita ganti tahun gitu ya. Di bulan, ya udah siapkan tahun 2022 strategic plan-nya kira-kira setahun omset berapa? Beberapa puluh miliar, beberapa ratus miliar, targetin. Ya. Dan nggak mungkin caranya sama. Kalau memang hasilnya targetnya beda, jelas beda cara main. Ya. Nah, yang diubah adalah mindset-nya dulu. Baru nanti berubah omsetnya. Ya. Nah, kalau saya sekarang ditanya oleh Anda, Kang, kasih saya 3 kunci berbisnis di era digital. Terlalu banyak kunci, terlalu banyak rahasia yang membuat akhirnya saya bingung mana nih yang harus saya eksekusi duluan, yang harus dihajar gitu ya. Maka jawaban saya adalah 1, memiliki super team. Anda gak mungkin bisa sendiri. Tapi hati-hati, tim people is cost. Bullshit kalau ngomong people as asset gitu ya. Hanya mereka para trainer HRD doang ngomong kayak gitu ya. Kagak ada people is cost. Begitu sebagai owner, sebagai leader tuh dia namanya salary itu di cost ya. Terus gimana supaya jadi aset? Pastikan people-nya itu right people is asset. Gimana caranya? Makanya dibimbing, di-training, dilatih, diajarin, dipinterin. Nah, tak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super team. Maka mulai sekarang bangun super team Anda sendiri di dunia digital. Fungsi-fungsinya kayak tadi itu tuh. Tapi hati-hati ya, jangan sampai langsung semua direkrut. Nanti langsung semaput beneran nih. Angkanya, gajinya gede gitu. Ya. Nah ini beberapa tambahan. Kalau misalkan tadi nggak sanggup, yaudah gini aja deh. Ya. Tapi kalaupun nggak, ya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, stepnya adalah pertama rekrut, 2 training, 3 bimbing. Direkrut orang yang dibutuhkan sama kita itu fungsinya, di training, dibimbing. Kang, kalau saya nggak bisa trainingnya gimana? Nggak bisa bimbingnya? Ya cari orang bisa. Itulah tugasnya trainer, nge-train. Atau misalkan butuh bimbingan, cari mentor. Intinya adalah jangan banyak alasan. Pokoknya mulai sekarang siapin tim digitalnya supaya siap tempur. Ini adalah borangnya, ini worksheetnya. Silakan difoto, cek gitu ya. Kira-kira kalau harus ada nama di setiap bagian ini, namanya siapa? Digital marketer, DWK Prayoga. Copywriter, DWK Prayoga. Misalkan ini, content creator, DWK Prayoga. Semakin namanya terulang, semakin Anda berarti belum layak scale up ya, karena Anda masih sendirian, saudara-saudara ya. Jadi itu pasti kan beda-beda nanti. Oh ini sini gitu. Tapi lagi-lagi bertahap. Ya, start small, think big, start small, move fast kan gitu ya. Nah, mau nggak ada saya petakan dulu, gue nanti udah tahu nih kerangka besarnya. Ketika gue pengen ngegedein bisnis gue ini gitu ya, gue butuh orang-orang ini itu ditapin nih. Nah eksekusinya nanti perlahan. Oh gue butuh kayaknya urgent yang sekarang CS dulu, CS. Celananya dulu tuh ya, vitalnya dulu gitu. Kalau CSR ketemu, oh gue butuh orang campaign advertiser. Kayaknya gue harus ada copywriter, bikin, rekrut. Jangan langsung. Itu yang dimaksud dengan super team. Jadi gak bisa kita sendirian untuk main di eksekusi di tahun 2022 kalau misalkan pengen aktif di dunia digital. Itu nomor 1. Kedua, membangun database.
Karena sekarang zamannya adalah UUD. Apa tuh UUD? Ujung-ujungnya bukan duit, database. Ada data, ada duit. Ya. Bagaimana kita punya database yang banyak di WA kita, di email kita, wah siap pancingnya enak. Ya. Nah, mancinglah di kolam yang banyak ikannya, gampang, cus langsung dapat. Yang sial adalah yang ketika kita udah nungguin ikan lama, mancing nggak dapat, ya wajar lah gitu. Nah, artinya ini tentang traffic. Maka kawan-kawan semua ya, nanti gitu ya, sebelum ngomongin traffic nanti macam-macam. Ini kalau kita fokus ke kolamnya dulu nih. Kolam wajib itu adalah email, nomor HP, dan pixel gitu ya. Apa itu email? Ya jelas alamat email. Nomor HP jelas alamat nomor HP yang bisa nanti saling kontak satu sama lain. Dan pixel itu adalah kode yang disiapkan sama Facebook dan Google gitu ya, Instagram untuk nandain aktivitas orang. Ya kalau kita tahu nanti, oh dia tuh udah nge website tertentu, bisa ketahuan tuh nanti minatnya di bagian mana. Seperti tadi behavior ataupun cara berpikirnya dari Telkomsel My Ads gitu ya. Nah mau dikumpulin. Nah banyak orang nggak melakukan itu. Nah maka tugas Anda sekarang buat pelaku UMKM, monggo screenshot ini borang ini borang saya kalau di workshop strike gitu ya. Anda isi nanti pada saat senggang tuh. Kira-kira ikannya siapa ya? Kriteria pasar Anda siapa sih? Cowok, cewek, usia sekian, gender sekian, gendernya apa misalkan, sukanya apa, tulis tuh. Seperti tadi yang dipetakan sama Telkomsel sama Ads gitu kan. Oh ini cara berpikirnya, set, nanti dituangkan di sono. Media pakai apa ya? Gue kolamnya di mana ya? Di email deh, gue di WA deh, atau gue di mana ya? Di Telegram deh, atau di mana bebas. Ya. Umpannya apa? Kira-kira mau bagi-bagi e-book kah? Bagi voucher diskon kah? Bagi kelas webinar kah? Atau apa? Umpannya dikasih. Makannya dikasih makan, kasih makan sharing dulu, jangan langsung dijualin. Yang terakhir adalah produk apa yang mau dijual. Oke, produknya adalah kelas parenting misalkan ya. Kriteria pasarnya adalah emak-emak. Kolamnya adalah WA, umpannya adalah kelas online gratis. Makannya adalah sharing-sharing tips parenting gratis. Nanti jualannya kelas online. Contoh ya. Produk yang dijual adalah buku, ikannya adalah business owner kalau saya ya. Kolamnya adalah email, umpannya adalah e-book, makannya atau autoresponder harian. Contoh. Pancingnya adalah, misalkan kalau sebagai titik digital marketer, Telkomsel sama Ads, kita pengen jualin mereka agar mereka pakai gitu kan. Ikannya apa? Misalkan kita kasih ikannya itu adalah advertiser dan juga business owner, business online gitu ya. Kolamnya di mana? Kolamnya ya di WA misalkan atau di email gitu ya. Umpannya apa? Umpannya adalah webinar gratis bareng Kang Dewa ataupun e-book atau apapun itu. Kasih makannya apa? Sharing-sharing dulu, jualan kemudian, sharing-sharing kemudian. Nanti ujungnya adalah suruh mereka login, sign up, aktivasi di Telkomsel My Ads misalkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menguasai traffic. Nah ini, ya. Extreme funneling, ya, baju saya nih, extreme funneling. Bagaimana kita menguasai berbagai sumber traffic? Barang siapa yang menguasai sumber traffic, maka dia akan mudah menguasai pasar. Ya kalau misalkan teman-teman sekarang nggak paham traffic, pasti bingung jualan di mana coba. Kalau Anda udah pasarnya udah paham, Seth Godin selalu bilang bahwa jangan cari pasar untuk produkmu, carilah produk untuk pasarmu. Tentang pasar. Bagaimana Abdurrahman bin Auf buat teman-teman yang Muslim itu dari dulu juga bilang duluan yang lasuk, tunjukkan saya di mana pasar dulu. Nah makanya mereka yang menguasai pasar akan gampang jualan. Nah pasar ataupun traffic gitu ya, itu keramaian itu dulu adalah ini baliho, brosur, voucher, spanduk, umbul-umbul, TV, radio, koran, booth, SPG, outlet, dan segala macam. Apa itu artinya sekarang nggak penting? Penting. Cuman, monggo budgetnya keluar, silahkan hajar. Mahal ya, mehong ya. Kalau nggak kuat yang saya mau bayar, ya udah makanya pakai yang kekinian, traffic zaman sekarang. Facebook Ads, Marketplace, Forum, AdWords, Affiliate, Endorse, Email, Viral, Web, Blog, Telkomsel sama Ads. Itu kan jadi sumber traffic. Ya. Nah dihajar di situ, dimanfaatkan. Monggo otak-atik cobain semuanya tuh. Ya, pokoknya mas semua dicoba gitu. Karena pada dasarnya kunci di bagian ekstrim traffic itu adalah membombardir traffic dari berbagai sudut. Tinggal nanti pada saat eksekusi mana yang paling efektif, paling efisien, paling produktif, paling efek, itu yang dihajar, di scale up bahasanya. Ini traffic sekarang dimanfaatkan. Berarti Anda belajar dulu teknis-teknis FB Ads gimana, belajar AdWords kayak apa,
belajar ngiklan di Telkomsel My Ads kayak apa supaya efektif, belajar bikin postingan viral seperti apa, belajar Anda bikin optimasi di MP seperti apa, dan lain-lain. Ini traffic zaman sekarang. Nah, di antara sumber traffic itu sendiri, kawan-kawan, ada 3 jenis. Yang tidak bisa dikendalikan, alias goib, yang tidak bisa terkendali, uncontrol, yang bisa dikendalikan, in control gitu ya, yang dimiliki sendiri, yang milik sendiri. Nah, saran saya di antara 3 ini, urutannya adalah yang diprioritaskan adalah dari nomor 3, 2, 1. Kenapa? Supaya dalam kontrol, milik sendiri enak. Nah, perhatikan, yang tidak bisa dikendalikan. Nah ini, banyak UMKM saat ini, kawan-kawan, malah fokus jualannya itu di Instagram, SEO, marketplace, FB gitu kan. Yang itu tuh tidak bisa kita kendalikan karena adanya algoritma. Saya sekarang Instagram follower 800.000, view story saya paling cuma berapa? 20.000, maksimal juga 80.000, 10% maksimal itu. Lah ngapain gue capek-capek 800.000 bangun follower? Ya, TikTok saya, YouTube saya 450.000 yang view videonya paling cuma 30.000. Instagram juga sama, Telegram juga sama kan? Karena algoritma. Kenapa gitu? Ya wajar lah kalau lo mau kencang, kata si Mark Zuckerberg, bayar dong gitu ya. Nah, maka yang kayak gini diberi dikit. Nah, ini sekarang kebalikan, orang-orang malah fokus ke sini. Nah, fokuslah ke sini. Pelajari Facebook Ads yang pakai iklan, pakai duit. Pelajari Google Ads, Facebook Group, berbasis grup, Telkomsel My Ads, pelajarin tuh alternatif solusi, praktis ngiklan, berbasis localized, broadcasting yang tertarget, dan segala macamnya. Monggo tuh dikuasai ilmunya. Hajar di situ. Karena bisa dikendalin sama kita. Tadi ada testimoni yang saya dengar tadi tuh. Ada bapak-bapak yang ngasih testimoni kan dulunya pakai Telkomsel My Ads, pas hajar bleh, gitu ya, jebret, kenceng iklannya, jualannya kenceng. Pas giliran stop juga, berarti kan ngefek. Ya. Nah silakan Anda lanjutkan kayak gitu, namanya scale up kan. Nah kan enak, gue butuh customer sekian, nambah aja budgetnya dikit. Gitu. Gue butuh kenceng, nggak kenceng iklannya. Gitu. Nah itu maksudnya dikendalikan oleh kita sendiri. Yang di situ adalah pertukaran antara value dari segi iklannya sendiri dan juga budget gitu loh. Monggo hajar. Ya. Atau yang ketiga, milik sendiri. Email dikumpulin, nomor HP dikumpulin, dikelola, dan pixel di Facebook dikumpulin. Nah pastinya dikelola. Yang sial adalah di antara mereka, bukan Anda by the way, orang lain ini di luar sana ya, bisa jadi sekarang lagi hadir di sini gitu ya. Yang bayar iklan kagak mau ya, yang ngerawat database kagak mau, suruh bikin konten organik juga kagak mau, tapi maunya laris. Ya salam ya. Sungguh Anda bermimpi di siang bolong ya. Nah ini hati-hati. Jadi Anda itu sebagai seorang pebisnis yang sekarang pengen bertumbuh gitu ya, gak mungkin kita dapetin sesuatu kalau misalnya kita gak usaha. Nah monggo bikin, nah ini contoh workflow trafficnya. Pakai YouTube, pakai Facebook, pakai Telegram, Instagram, WhatsApp, Telkomsel My Ads, dan lain-lain. Hajar semuanya. Saya bukan termasuk yang hanya mendewakan salah satu ya, beberapa internet marketer pakai Facebook aja gitu kan. Gua mah kagak, semua pakai ya. Pokoknya yang penting ngasilin titik. Selama profit cuan hajar gitu. Hajar semuanya tuh. Gimana flow-flownya dibikin versi Anda sendiri. Nah, jadi 3 poin itu kawan-kawan, saya ulangi lagi, tentang bagaimana Anda merekrut tim, membangun database, dan juga menguasai sumber traffic akan menentukan kelarisan Anda di tahun 2022 nanti. Dan yang paling penting buat kita sebagai seorang owner, stay hungry, stay foolish. Ya, jadi sebagaimana Steve Jobs katakan, teruslah merasa diri kita ini bukan siapa-siapa, ya. Agar apa? Agar kita ini nantinya bisa terus belajar, keilmuan, terus bertumbuh gitu. Karena kita gak mungkin terus bertumbuh kalau kita nggak punya kemauan untuk terus belajar. Semakin kita merasa diri kita ini sudah full dalam kepala kita ini, wah udah ini biang kehancuran. Maka terus belajar, ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau misalkan nanti ada tanya jawab, saya serahkan dulu deh ke Mbak Renatanya. Tafadhol, silakan. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Dewa Eka Prayoga ya, yang sudah memberikan tips dan juga sarannya. Yang pasti saya ingat kalau misalkan nggak mau usaha, jangan bermimpi di siang bolong ya, silakan mimpi aja kalau misalkan nggak mau usaha gitu ya Pak Dewa ya. Baiklah seperti itu. Oke, sekali lagi Renata mengingatkan kembali untuk Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya untuk mengisi form kehadiran, silakan langsung isi link form kehadirannya
Ini sudah ada, bisa dilihat di layar ya. Bisa langsung scan aja absensinya atau enggak pakai device, pakai handphone satunya lagi ya untuk bisa absen. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke Q&A, di mana di sini Renata juga sudah punya 5 orang yang terpilih ya untuk Renata bacakan pertanyaannya, ya kan? Di mana nanti buat mereka yang sudah bertanya ini akan mendapatkan hadiah menarik juga pastinya. Dan kita akan langsung mulai saja yang pertama ya. Di sini sudah ada dari Tri Priyo Saputro, nama saja adalah Akrab. Ini pertanyaan ditujukan untuk Mas Abud. Dimana pertanyaannya adalah bagaimana menentukan target pasar yang pas? Karena produk yang saya jual ini saya pasarkan secara offline dan model pengiklan hanya melalui WhatsApp dan Telkomsel My Ads. Kendala yang saya alami itu adalah usia. Karena yang mau beli jarang orang yang sehat dan berusia muda. Kebanyakan kalau nggak anak-anak ya lansia yang sulit dijangkau dari sisi online atau dari My Ads. Oke, seperti itu. Monggo Mas Abud, silakan. Ya, Mbak Renata, kalau saya dengar tadi ada 2 pertanyaan sebenarnya secara nggak langsung ya. Yang pertama itu bagaimana menentukan target pasar yang pas, karena produk saya yang jual itu adalah offline. Makan lah itu pesen. Lah, di tadi di sini bukan pesen. Panggil orangnya. Nah, yang kedua itu adalah apakah ada umur di Telkomsel My Ads? Saya jawab satu ya. Yang kedua dulu yang jawab paling gampang. Umur ada, salah satu basic profile kita demografik, jadi teman-teman bisa langsung spesifikin umurnya. Umurnya memang kita define sesuai dengan behavior orang-orang tersebut. Jadi teman-teman bisa mentargetkan sesuai dengan umurnya. Apalagi tadi produknya produk yang cocoknya buat umur-umur tertentu, bukan umur yang anak-anak ataupun yang lansia. Jadi pas umur ada di Telkomsel My Ads. Yang kedua adalah bagaimana menentukan pasar yang pas. Sebenarnya menentukan pasar yang pas pada saat Pak Tri Priyo itu membuat usahanya. Jadi pada saat bikin usahanya kan udah tahu dia menjawab problem apa, dia menjawab segmen siapa. Nah di situ sebenarnya sudah tahu segmen pasar seperti apa. My Ads di sini berusaha mengakomodir apapun segmen pasar yang teman-teman punya, yang pada saat bikin usaha teman-teman punya, My Ads ada sebagai profil di situ. Yang kita populate profilnya berdasarkan perilaku konsumen pelanggan-pelanggan Telkomsel, berdasarkan call behavior, SMS behavior, browsing behavior, atau punya apps apa aja dan seterusnya. Itu yang kita petakan. Tapi bagaimana menentukan segmen pasar yang pas, sebenarnya kita kembalikan ke Mas Tri Priyo, karena Mas Tri Priyo yang pada saat ngebikin produknya udah tahu nih produknya itu ngejawab kebutuhan untuk siapa. Kayak tadi yang Mas Dewa bilang, jangan cari pasar untuk produkmu, tapi jangan cari jangan cari pasar untuk produkmu gitu ya, tapi cari produk untuk pasarmu gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak usah dibuat-buat pasar sendiri, mahal jatuhnya. Itu sih Mbak Renata yang pertama. Oke, seperti itu ya untuk Pak Tri Priyo Saputro, ya kan? Mungkin kalau misalkan ada lagi feedback, mungkin boleh langsung tulis aja di kolom chat ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Ini dari Rama yang punya nama produknya adalah Alami Herbal Sehat. Ini pertanyaan kembali ditujukan untuk Mas Abud. Untuk menggunakan Telkomsel My Ads, apakah harus punya website untuk dilampirkan di SMS promosinya? Atau bagaimana agar calon pembeli itu bisa mengunjungi toko saya? Karena saya sendiri saat ini hanya berjualan melalui marketplace online. Seperti itu. Kemudian ada juga, masih itu aja dulu, Mas Abud mungkin boleh dijawab dulu. Oke Mbak Renata. Yang pertama, apakah harus punya website online? Sebenarnya nggak harus punya website online, tapi keberadaan online itu harus ada. Kalaupun sekarang saya baru punyanya marketplace online, ya sudah kita masuk aja lewat situ. Intinya apa? Kita punya strategi. Kalau My Ads itu punya strategi yang namanya pada saat membuat iklan, gimana caranya iklan supaya efektif. Kita sebut sebagai SALE gitu ya, straight, kemudian accurate, kemudian limited. Kemudian yang ketiga itu engagement. Kalau sale itu ngomongin promo, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang kalau tadi bahasanya Mas Dewa itu adalah umpan gitu ya. Nah, umpan yang bikin orang-orang tertarik. Kemudian limited, supaya orang tertarik harus dilimitkan. Ada batas waktunya, ada time frame-nya dan seterusnya gitu ya. Kemudian itu yang A itu accurate itu sesuai dengan target pasar gitu ya. Yang L itu adalah limited yang tadi, yang terakhir adalah engagement. Nah, karena ini dunia digital, orang-orang itu ketika melihat iklan, dia mau berinteraksi secara langsung di digitalnya. Maka itu perlu ada yang namanya keberadaan
online. Kalau sekarang misalnya punyanya marketplace doang, nggak apa-apa. Pertama, pada saat yang teman-teman punya marketplace ya, di marketplace apapun itu ada yang namanya dashboard. Di dashboard itu di-create lah value-nya. Sebenarnya produknya teman-teman menjawab kebutuhannya apa, menjawab kebutuhannya siapa. Jadi di marketplace itu kan sudah ada nama toko itu kan sudah bisa bikin etalase, di etalase juga bisa bikin preambul, ada banner dan seterusnya. Itu juga bisa dimanfaatin. Tapi yang paling penting adalah pada saat teman-teman bikin iklan, di dalam iklannya kalau di dalam Ads ada yang SMS, ada yang tadi display banner yang baru, ada saat orang kliknya itu diarahin ke dashboard yang tadi. Jangan ujuk-ujuk langsung misalnya ke produknya. Karena orang-orang itu sekarang di dunia digital itu lebih pinter. Mereka itu pengen mencari tahu dulu nih, yang saya klik ini apa sih barangnya, bagus nggak sih? Setelah dia tahu, oh ini bagus, dia pasti akan ngeliat ke toko sebelahnya, apalagi marketplace ya. Oh ini dibandingkan yang ini lebih bagus mana nih, value-nya lebih suka yang mana gitu. Dan seterusnya gitu ya, orang pada saat berpikir seperti itu baru kemudian dia nanti ujung-ujungnya adalah decision. Oh ya sudah, saya lihat iklan, saya lihat dashboardnya, oh ini tokonya bagus, bintang 5, reviewnya juga bagus-bagus, kemudian barangnya juga bagus, saya kunjungi ke toko sebelahnya, di toko sebelahnya lebih jelek, reviewnya lebih jelek, bintangnya lebih jelek, atau harganya lebih mahal, atau tidak berada di dekat lokasi saya pilih yang ini ya gitu. Jadi di dalam SALE itu engagement itu kayak semacam akadnya, gimana caranya menarik supaya orang-orang itu jadi nih deal sama kita, akad nikah gitu ya, salaman lah sama kita, deal gitu. Dan itu nggak bisa langsung begitu ngeklik oh dia mau gitu, nggak mungkin. Kita harus ngejabarin dulu, ngejabarin value-nya, ngejabarin keuntungannya, testimoninya seperti apa dan seterusnya. Gitu sih Mbak Renata. Jadi jawabannya nggak harus ada website, cukup bisa optimizing dari marketplace yang ada, tapi mulai pelan-pelan ngebangun jejak digital kalau bahasa kerennya sekarang. Oke, terima kasih. Ini masih juga pertanyaan datang dari Mas Rama juga ya. Mas Abud mungkin boleh dijawab kembali. Ini pertanyaan dari dia adalah tips apakah agar calon pembeli itu bisa tertarik dengan SMS promosi kita. Sedangkan SMS promosi kan kata-katanya atau karakternya terbatas. Dan apakah kita bisa promosi sesuai umur target pasar kita? Oke. Yang kedua dulu saya jawab nih, umur. Yang paling gampang sama kayak yang tadi pertama. Umur bisa. Gak cuma umur malah. Ada domisili, ada kemudian spending power yang gak dimiliki sama orang-orang lain ya. Skala ekonomi kita punya ya. Berdasarkan mereka beli produk-produknya Telkomsel biasanya berapa, dan kalau pulsa ini kan udah jadi kebutuhan wajib, jadi kita tahu lah spending power dia berapa. Kemudian ada agama juga kita di situ, ada browsing behavior, ada dia gendernya laki-laki perempuan, ada umurnya sudah pasti. Jadi yang kedua saya jawab dulu, umur sudah pasti. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana calon pembeli tertarik dengan SMS saya. Kita punya 3 magic word sih biasanya kalau di quick insight yang kita punya. Yang pertama, selalu tawarkan yang namanya promotion. Promotion itu bisa jadi bentuknya diskon, bisa jadi bentuknya sebuah kesempatan yang mereka tidak akan dapatkan lagi di tempat-tempat lain. Contoh, nanti contohnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau diskon itu pasti ada time frame. Jadi magic word yang kedua adalah time frame. Udah ada diskonnya, yang kedua adalah time frame-nya. Jadi harus ada kalimat ketakutan, fearness kalau kita bilang, headline lah gitu, yang bikin orang-orang tertarik. Misalnya hanya berlaku sampai hari ini, hanya ada 10 yang tersisa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, engagement, balik lagi, call to action. Karena benar tadi Mbak Renata bilang, atau Mas Rama bilang, karakter 160 ini terbatas. Tapi yang paling penting adalah di dalam 160 itu dijabarkan diskonnya, dijabarkan time offernya, sama dijabarkan value-nya. Baru masuk ke yang terakhir tadi, engagement, ya, klik kemana. Begitu orang ngeklik itu, sambungkan dengan diskon dan limited time yang tadi 2 yang di atas, dan value-nya. Contohnya nih ya, promo kopi Starbucks beli 1 gratis 1 gitu ya. Hanya berlaku hari ini, promo dapat hanya berlaku hari ini, untuk penukaran di bawah jam 12 siang misalnya gitu ya, dengan membeli Starbucks atau biji kopi terenak di Jakarta Selatan misalnya gitu ya, itu value-nya. Baru yang ketiga adalah
untuk tahu lebih detail, klik di sini. Klik di sini itu adalah klik. Begitu orang itu ngeklik, yang ditonjolkan adalah promo beli satu gratis satu di dalam, kalau tadi marketplace misalnya, di dalam marketplace ada beli satu gratis satu, kemudian time offeringnya untuk sampai jam 12, itu dijabarkan secara panjang lebar di dalam jejak digitalnya. Yang ketiga adalah penjabaran kenapa saya mengklaim bahwasannya kopi saya itu yang paling enak di Jakarta Selatan. Pengolahannya kah, bijinya kah, grillingnya kah, atau rasanya kah, atau gulanya, dan seterusnya. Jadi jejak digital itu penting untuk menjabarkan value-nya, karena benar, setiap iklan itu pasti ada keterbatasannya. Kalau iklannya berbentuknya teks, pasti ada keterbatasan karakter. Kalau iklannya berbentuknya gambar, pasti ada keterbatasan bentuk dari dimensi display. Nah, bagaimana menjabarkan secara komplitnya? Menjabarkan secara komplitnya adalah di jejak digitalnya. Kalau marketplace bisa dijabarkan di dashboardnya, kalau punya Instagram bisa orang ngeklik ke Instagramnya untuk menjabarkan value-nya, dan seterusnya. Yang penting adalah harus nyambung antara iklan yang ada di SMS dengan pada saat mereka klik iklan yang ada di SMS itu, link yang ada di SMS itu terhadap konten yang ada di dalam jejak digitalnya. Karena kalau nggak nge-link, orang itu pasti akan tersesat nanti ujungnya. Gitu Mbak Renata. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau begitu boleh ya kita langsung bergeser ke pertanyaan ketiga ya. Kali ini datang dari Wina untuk Bapak Dewa. Jadi katanya kayak gini nih, Kang, saya baru dalam tahap atau proses kerjasama dengan UMKM produk natural skincare alami homemade bukan pabrikan. Nah, pertanyaannya adalah, bila memang agak terbatas dalam hal tenaga tim, karena saat ini tenaga dari pihak keluarga dulu ya, mohon masukannya. Tahap awal, apakah cukup anggota super tim hanya yang handle IG, FB, WA, CS aja dulu? Terima kasih. Begitu. Silakan, Kang. Oke, ada 4 model sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu sekarang pengen bangun super timnya ya. Pertama adalah model merekrut orang newbie. Newbie dalam arti orang-orang pemula semua. Biasanya positifnya adalah ya kita bayarannya murah gitu ya. Negatifnya adalah kita perlu bimbing, bina mereka agar mereka bisa melakukan eksekusi semua strategi kita. Itu yang pertama. Itu kalau misalkan mau rekrut orang yang newbie-newbie. Ya mungkin gaji bisa jadi UMR, bahkan bisa jadi UMK gitu ya posisinya. Itu yang pertama. Kedua adalah rekrut orang yang udah ahli. Positifnya adalah dia udah tahu apa yang harus dilakukan, dia udah expert di bidang itu, ya udah ngerti lah sebenarnya harus ngapain ya. Kelemahannya adalah gajinya gede biasanya. Dia minta tuntutan gaji besar gitu ya. Dan itu konsekuensi. Nah, kalau memang Anda siap, ya monggo lakukan yang kedua. Ya, yang ketiga adalah Anda bayar jasa agensi. Misalkan sekarang udah banyak banget jasa agensi untuk masing-masing divisi tadi. Saya pribadi bahkan punya untuk agensi konten, saya punya untuk sosmed kita punya gitu ya. Jadi itu diagensikan. Positifnya adalah ya masalah Anda tersolusikan. Negatifnya adalah Anda tidak bisa leluasa untuk kontrol dia karena mereka orang lain. Beda kalau misalkan sekarang itu mereka jadi tim Anda sendiri gitu ya. Gue pengen revisi berapa kali pun kurang ini kurang itu, bisa karep lah terserah gitu ya. Karena ya punya kita kan timnya. Kalau punya orang lain ada nanti batasan revisi, ada waktu kerja dan segala macam. Itu kelemahan dari agensi. Ya. Yang keempat adalah ajak kolaborasi. Dalam arti di sini berarti Anda bagi hasil ya apakah per project, dalam arti di sini adalah bayar berdasarkan bagi hasil omset atau misalkan dari profit atau dari apisis atau apapun bebas. Jadi intinya adalah pada saat Anda ngalamin solusi masalah di dalam super team, monggo diambil keputusannya gitu ya, apakah pakai cara yang mana 4 itu. Yang kelima pastinya tadi ya, kalau yang kelima udah jelas ya, berarti kerjanya semua sendirian dulu. Berarti berpikir ranahnya how dulu semuanya, sampai akhirnya Anda punya budget khusus, dieksekusi sama tim, baru lempar ke tim, rekrut orang, sampai akhirnya semua fungsi bisa didelegasikan dan sampai punya tim sendiri gitu. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Seperti itu ya untuk Bang Wina. Kita akan langsung lanjut untuk ke pertanyaan nomor 4 ini dari Fahmi, dari tim marketing ya. Untuk Bapak Dewa pertanyaannya ditujukan. Yang pertama pertanyaannya adalah, jika iklan kita boncos, maka tim digital yang perlu dipecat siapa dulu, Kang? Apakah web developer atau ganti semuanya? Ini cukup ini ya pertanyaannya ya. Oke, kemudian ada 2 pertanyaan juga, mungkin boleh kita bacakan dulu ya. Apakah beda, Kang, membentuk super team berdasarkan usia? Misal, usia 21 sampai dengan 30 tahun itu usia yang bagus dibanding usia setelahnya. Seperti itu. Mungkin boleh pertanyaan yang pertama dulu ya dijawab. Siapakah yang harus dipecat dalam tim ini? Silakan.
Oke, gini setiap fungsi tadi itu punya KPI-nya masing-masing ya. Jadi bahkan jangankan ngomongin per divisi lintas kayak web developer ataupun advertiser ataupun CS ataupun content creator gitu ya. Di ranah copywriting saja itu kita perlu menganalisa salahnya salah di mana. Contoh funnelnya ya, ini ngomongin funnel customer journey lah kalau bahasanya itu kan, gimana sih rekam jejaknya orang lain melakukan pembelian, ternyata klik ini klik itu dan segala macam. Nah kita ngeliat yang funnelnya ternyata orang lain itu pertama kalinya dari iklan. Nah kita melihat ternyata pada saat kita ngiklan kliknya tuh kenceng, klik iklannya ya, CTR-nya kenceng, tapi ternyata websitenya itu pengunjungnya dikit. Atau katakanlah yang masuk ke WA dikit, nah, kalau closingnya di WA gitu ya. Nah, berarti masalahnya adalah di bagian sales letter. Sales letter itu adalah web copy. Web copy itu adalah copywriting yang tercantum dalam landing page ataupun toko online. Nah, berarti dalam hal ini yang disalahin kalau untuk copywriting sendiri adalah copywriting-nya yang diubah di situ. Ini ngomongin copywriting doang loh ya. Kedua misalkan gini, kunjungannya kenceng, websitenya kenceng, yang ngechatnya kenceng juga, tapi kok closing dikit. Oh, berarti yang salah adalah CS-nya, CS copy-nya, berarti teknik closing-nya. Berarti copywriting di bagian teknik closing yang masalah. Atau ternyata bahkan kunjungan ke websitenya aja dikit. Berarti ad copy-nya yang masalah, iklannya. Nah, bahkan di ranah copywriting aja kita perlu menganalisa mana yang salah dan masalah gitu. Sehingga kita tidak bisa buat sebuah keputusan, kamu yang salah, kamu iklannya nggak benar gitu kan. Loh, padahal mereka punya KPI iklan ada datanya leads. KPI closing adalah KPI CS, misalkan. KPI designer adalah memastikan cetarnya 2%. Kejar, kalau di bawah 2% atau di bawah 1% itu jelek, ganti konten gitu. Jadi kita nggak bisa langsung secara sepihak mutusin siapa yang salah sebelum kita ngelihat data KPI-nya. Nah, di sini tugas Anda mempelajari KPI dari setiap metrik digital marketing. Tugas advertiser tadi ya, dia tuh mengirimkan yang namanya leads. Misalkan dalam budget sekian, akuisisinya kudu sekian persen. Tugas CS adalah memastikan nanti konversi bagus. Minimal banget misalkan 40%. Misalkan. Tugas content creator dan copywriter, memastikan nanti ads copy-nya minimal itunya tuh di angka 1,5 sampai 2%. Misalkan. Itu yang dipikirkan, harus dicek. Gitu. Jadi kita nggak boleh secara sepihak mutusin siapa yang harus dipecat gitu, hanya gara-gara iklan kita boncos. Karena banyak faktor di dalamnya. Itu Mbak. Oke, ya. Baiklah, terima kasih. Untuk Pak Fahmi, jangan asal mencat ya Pak Fahmi ya. Oke, baik, kita akan menuju ke pertanyaan nomor 5 ya, pertanyaan terakhir. Ini datang dari Ari Prasetya, punya brandnya ini adalah atau usahanya itu adalah Roots Milk. Dan pertanyaan ditujukan untuk Bapak Dewa ya. Ini pertanyaan yang pertama, cara mengatur tim marketing, promosi, dan lain-lain itu seperti apa? Kemudian ada juga soalnya, saya sudah pengalaman, saya bikin tim 3 orang. Tapi orang-orang tersebut sudah saya kasih tahu gini juga tetap buta, nggak bisa ngapa-ngapain. Mohon kasih tahu strategi untuk bikin tim yang bagus harus seperti apa. Silakan Pak Dewa. Ya, jadi semua masalah SDM biasanya berawal dari kesalahan dari rekrutmen biasanya. Udah itu ya. Jadi kita biasa ngerekrut orang karena butuh cepat, akhirnya nggak ada kompetensi yang memang sesuai. Butuh cepat karena buru-buru butuh orang khusus gitu ya. Maka poinnya adalah di rekrutmen yang benar dulu nih prosesnya. Ya, prosesnya itu adalah Anda cari fungsinya tuh apa aja sih yang dibutuhkan. Ketika fungsi copywriter, fungsi advertiser, apa syarat utamanya, core kompetensinya. Apa yang direkrut? Yang direkrut adalah satu dari segi core kompetensi ataupun skillnya. Ya, berarti kalau iklan ya berarti tukang iklan, baca data gitu kan. Kalau dia nulis copywriter terbiasa nulis gitu ya. Kalau misalkan dia desain grafik ya berarti dia desain dan segala macam. Ya, itu yang pertama, skill ataupun kompetensinya. Kedua adalah dari segi attitude-nya ataupun karakteristiknya. Dari mana cara kita tahu adalah dari hasil interview kita ke dia, dari hasil penelusuran kita terhadap sosmednya, apa yang dia lakukan di sebelumnya, ya apa sih yang kamu lakukan sebelum kerja di sini, ya ngapain aja sebelumnya, itu bisa ketahuan dari yang sudah dilakukan sebelumnya, attitude ataupun karakternya, termasuk cara kita berwawancara, cara mereka menjawab dan segala macamnya. Yang kedua, yang ketiga adalah yang kita rekrut adalah passionnya. Kenapa kita perlu tahu passion dia itu atau tidak gitu ya? Karena gini, kadang kita sebagai seorang leader tuh pengen push through gitu ya, push limit gitu kan. Pengen dia tuh go extra mile lah bahasanya, kita nyiksa lah bahasanya gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita nyiksa orang yang dalam tanda kutip mereka itu nggak passion, biasanya nanti nggak akan lama tuh.
gitu ya. Nah itu 3 itu yang perlu kita rekrut secara core kompeten, skill, secara attitude dan karakter, dan secara passionnya gitu ya. Dan prosesnya kudu benar. Prosesnya dalam arti adalah kita rekrutmennya, syarat-syaratnya, pada saat rekrutmen nanti ada on job trainingnya gimana, dan segala macam. Dan ingat, ini menyambung ke poin nomor 1. Pada saat Anda rekrut orang, ya teman-teman, ada kalanya kita itu mengalami fase di mana turun dulu performanya. Kan gini ya, kita rekrut orang itu harapannya kan pengen naik, kan omset kita tuh. Harapannya pengen tumbuh gitu. Tapi nyatanya kadang nggak langsung. Jadi ada sebuah fase dalam membangun tim. Fase 1 adalah fase norming. Ya. Forming. Forming itu adalah fase pembentukan dalam proses rekrutmen tadi. Nah, pada saat kita udah dapat orangnya nih, biasanya udah dapat nih. Kejadiannya gini, ya Asem lu, gue rekrut lu, bukannya nambah gampang malah nyusahin ya. Seringkali gitu tuh mungkin ya kejadian tuh. Nah, itu namanya tahapan yang kedua, fase storming, badai. Fase badai adalah fase di mana kita tuh ngajarin mereka A to Z-nya, entah kita ataupun tim kita, gitu ya. Di titik ini biasanya performa mulai turun dulu tuh. Nah, di titik ini kita lakukan. Misalkan saya melakukan, kamu melihat ya. Yang kedua adalah kamu lakukan, aku lihat ya. Yang ketiga adalah kamu lakukan, aku ngelihat ya gitu. Ini udah mulai nih tahapan proses yang namanya tuh storming dilatih sampai akhirnya pembentukan namanya norming. Norming di sini lah isinya adalah tentang KPI, job desk, norm, flow dan segala macam. Ya. Nah, ketika norming itu sudah dibentuk ke tim, mereka akhirnya sudah bisa kerja sesuai dengan norm, maka kita nantinya tinggal kasih challenge buat mereka agar mereka perform. Ya, tahapan rekrutmen itu ada tadi ya. 1 adalah forming, 2 storming, 3 norming, 4 performing. Jadi pada saat rekrut, terus tiba-tiba mereka badai, rusuh, pun katakanlah kacau dulu, jangan dibiarin. Dalam arti jangan langsung marah-marah, tahan dulu, sabar, kasih waktu gitu ya, sampai akhirnya mereka tuh ternyata tahu apa yang harus dilakukan, karena itu masih dalam tahapan storming, gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Selain games interaktif tadi yang sudah teman-teman ikuti, Telkomsel My Ads ini juga ngasih promo voucher My Ads ya, yang akan kita berikan juga untuk semua peserta yang sudah berpartisipasi. Jadi akan langsung kita tunjukkan ya, akan langsung kita tampilkan di layar untuk kode voucher promo. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Khusus peserta webinar Cermat aja ada diskon 20% top up saldo My Ads, tinggal pakai kode voucher Cermat 20D. Sekali lagi, tinggal menggunakan kode voucher Cermat 20D, di mana ini berlaku sampai tanggal 20 Desember 2021 ya. Khusus untuk peserta yang sudah join di sini, ingat diskonnya ada 20% top up saldo My Ads, jadi jangan sampai disia-siakan ya kan. Seperti itu. Baiklah kalau begitu ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini ya, boleh kita akan menyerahkan dulu sertifikat kepada Bapak Dewa Eka Prayoga yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Roni W. Sugihada. Ya, terima kasih ya Bro Dewa. Pak, sangat informatif dan banget ya. Tadi saya juga dengerin, banyak banget belajar ilmu baru juga nih. Bro Dewa, luar biasa dengan pengalamannya. Oke, baik. Mungkin dari Mas Dewa ada lagi yang mau disampaikan? Ya, pastinya juga sangat bahagia, sangat senang ketika bisa sharing dengan teman-teman semua yang ada di Telkomsel, ya terutama di sini untuk pengenalan fitur ataupun produk dan juga program ya dari Telkomsel My Ads, ya terbuka juga peluang nanti mungkin bisa kontak-kontakan untuk mungkin apa yang bisa kita kolaborasikan bareng-bareng untuk UMKM Indonesia, insya Allah ya. Siap. Oke, seperti itu. Jadi boleh kita akan langsung memberikan untuk sertifikat ya. Sekali lagi kepada Bapak Dewa Eka Prayoga yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Roni W. Sugihada.
Baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dewa Eka Prayoga dan juga Bapak Roni Wesugiade. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa memberikan sertifikatnya langsung ya, eye to eye gitu ya. Baiklah kalau begitu Bapak dan juga Ibu sekalian, dengan selesainya sesi pemenang juga tadi yang sudah Nala sampaikan ya, pemenang kuis dan juga games, berakhir pula seluruh rangkaian acara dari webinar Cermat Aja kita di sore hari ini. Dan untuk seluruh pemenang ya, nantinya akan langsung dihubungi oleh pihak panitia setelah acara berakhir. Kami mengucapkan banyak banget terima kasih atas kehadiran dari pembicara dari pihak Telkomsel ya, dan juga dari Dewa Selling Business Owner di acara dari siang hari ini, dan juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti acara webinar Cermat Aja sekali lagi di sore hari ini. Terima kasih sekali. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin salah ucap ya. Saya Renata Angel pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.